Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1336 Subscribe Penatua. Hei, jangan senang terlalu dini. Hari ini bukan hanya tanggal kematianmu, tapi juga tanggal kematian Luming. Kaisar berwajah kuda menyeringai. Luming, apakah itu ada di tanganmu? Xia Jiuyang berkata dengan suara yang dalam, beberapa kekhawatiran. Itu tidak benar, tapi itu akan segera datang. Kuda berwajah kaisar tertawa dan kemudian berkata, aku mendengar bahwa Luming adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Jika dia tahu bahwa dia akan mengeksekusimu hari ini, apakah dia akan datang ke kota suci untuk menyelamatkanmu? Selama dia datang, dia tidak akan mati. Kamu, berarti, tercela dan tidak tahu malu, kamu memanfaatkan kami, jangan pikirkan itu. Xia Jiuyang, Bai Sijin dan yang lainnya mendengar kata-kata kaisar berwajah kuda. Mereka tidak tahu plot keluarga Xie dan istana Dewa Kaisar. Mereka jelas ingin menggunakannya untuk memimpin Luming datang. Mereka meraung satu demi satu. Tidak peduli seberapa kerasnya, itu tidak berguna. Kaisar berwajah kuda mencibir, melihat Xia Jiuyang dan penampilan cemas lainnya, hatinya sangat nyaman. Saat itu, suara mendesing, suara mendesing. Di kejauhan, terdengar suara keras menembus langit, dan suara itu masih jatuh. Di sekeliling, satu sosok muncul. Morcazu, semua cazu ajaib, satu persatu roh jahat, mata dingin menatap kaisar berwajah kuda dan lainnya. Napas orang-orang Mosa ini sangat menakutkan. Itu lebih kuat dari Morcazu lain yang ditemui Luming sebelumnya. Yang pertama, dengan tubuh besar, penuh dengan ki jahat, dan kekuatan sihirnya tak terukur. Kaisar sihir. Yang pertama sebenarnya adalah seorang kaisar sihir, kaisar dari cazu ajaib. Kaisar berwajah kuda, juga tiba-tiba berubah warna. Orang-orang Mosa, apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar berwajah kuda minum. Untuk membunuhmu, tentu saja. Kaisar sihir Morcazu itu dingin. Berani, apakah kamu ingin menghancurkan keluarga? Kaisar berwajah kuda minum. Pemusnahan, jika kamu keluarga Xie bisa melakukannya, kami akan dimusnahkan. Apakah kamu masih berbaik hati meninggalkan kami? Kaisar cazu ajaib berkata dengan sinis. Bang dang, bang dang. Pada saat ini, di bawah gunung berapi, terdengar suara rantai putus, dan kemudian, dari 5 gunung berapi, 5 nafas yang kuat, dan kemudian, 5 orang keluar dari gunung berapi. Itu Xia Jiuyang. Xia Jiuyang, tubuhnya terbakar seperti matahari. Kekuatan api yang mengerikan membuat suhu puluhan ribu mil di seluruh dunia naik dengan cepat. Kaisar. Mata Luming cerah. Jiuyang Supreme, sebenarnya telah menembus tahta kaisar. Sekarang, itu harus disebut Kaisar Jiuyang. Luming sangat terkejut, dan sepertinya mereka tidak terjebak sama sekali, tetapi bergegas keluar dari gunung berapi atas inisiatif mereka sendiri. Bagaimana kamu keluar dari masalah? Kaisar berwajah kuda itu terkejut. Tentu saja, aku mendapat bantuan Kaisar. Sekarang, kamu harus tinggal dulu. Kaisar kebangsaan Mosa penuh dengan cara pembunuhan. Ayo pergi, keluarkan berita dari sini. Kuda yang menghadap Kaisar tiba-tiba minum, berbalik dan pergi. Tinggal. Kaisar cazu ajaib telah lama menatap Kaisar berwajah kuda. Ketika Kaisar berwajah kuda bergerak, Kaisar ajaib dari cazu ajaib bergerak, dan meraih tenda cakar yang tajam ke arah Kaisar berwajah kuda. Membunuh. Morca lain juga membunuh keluarga Xie. Ledakan. Di sisi lain, Xia Jiuyang dan yang lainnya juga mulai. Xia Jiuyang meninju tinjunya, dan kekuatan tinjunya seperti matahari, dan dia datang ke arah Kaisar berwajah kuda. Malian Huang kaget dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Dia tidak berani mengambilnya. Tinju Xia Jiuyang membuatnya merasa ketakutan. Pada saat yang sama, Bai Sijin dan Du Songjue melancarkan serangan terhadap keluarga Xie. Prasasti muncul, dan susunan pembunuhan bersinar. Keempat tangan Bai Sijin semuanya tertembak. Tiba-tiba, beberapa orang terbunuh. Luming tidak segera menunjukkan wajah aslinya. Bagaimanapun, Xia Jiuyang dan yang lainnya lebih unggul. Dia tidak terburu-buru. Tubuhnya bergetar dalam kehampaan, dan dia diam-diam menyembunyikan beberapa serangan. Tinju ajaib Jiuyang. Nyala api Xia Jiuyang menjadi semakin bergejolak, dan bahkan bayangan 9 matahari muncul di sekujur tubuhnya. Satu pukulannya, seperti ledakan matahari, memblokir semua rute pelarian Kaisar yang dihadapi kuda. Kaisar berwajah kuda tidak punya pilihan selain melawan. Bang! 2 orang bergerak, menghadapi kejutan tubuh Kaisar, bola balik, seteguk darah menyembur, dia sama sekali bukan lawan Xia Jiuyang. Begitu dia mundur, serangan Kaisar klan Moka akan tiba. Dia harus melawan. Dan orang-orang yang dibawa oleh Kaisar berwajah kuda itu terus-menerus dibunuh, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Lari, aku harus melarikan diri. Kaisar berwajah kuda itu meraung di dalam hatinya, dan Zenyuan sepertinya terbakar. Bidang itu menutupi seluruh tubuhnya dan memblokir gerakan Xia Jiuyang. Meski dipukuli hingga muntah darah, tubuhnya nyaris hangus terbakar.
Tetapi dengan gerakan ini, dia berhasil keluar dari pengepungan dan terbang dengan gila-gilaan menuju pintu keluar kerajaan iblis Jiuyu. Tidak, dia tidak bisa melarikan diri. Xia Jiuyang mengejarnya. Kaisar sihir dari klan Mosa juga dengan cepat mengejarnya. Mata Luming berkilat, sosoknya menghilang dari kerumunan. Tidak, lari salah satu dari mereka. Rilis putih, Du Lagu Jue menghadapi perubahan. Kecepatan kaisar berwajah kuda itu luar biasa, tetapi saat ini, ia dapat dikatakan sebagai permainan yang luar biasa. Sekejap adalah 1000 mil. Tapi dia belum lolos 100.000 li. Di depannya, ada prasasti yang bersinar, dan susunan besar muncul. Dalam barisan besar, 8 rantai besar muncul, berkelok-kelok menuju kaisar yang menghadap kuda. Rusak. Kuda menghadap wajah kaisar berubah, dan dia bergerak ke rantai. Namun, serangannya jatuh pada rantai, yang hanya menghasilkan getaran, tetapi tidak menghancurkan rantai tersebut. Bagaimana? Kaisar berwajah kuda itu terkejut. Bahkan dia tidak bisa dihancurkan. Area ini jelas diatur oleh kaisar. Bagaimana mungkin ada kaisar lain, tetapi juga memblokirnya? Saat berikutnya, sesosok muncul, menghalangi di depan kaisar berwajah kuda. Zhao Po, kan? Tidak, kamu bukan Zhao Po. Kaisar berwajah kuda itu tertegun dan kemudian meraung. Zhao Po sangat akrab dengannya. Dia tidak pernah bisa mengatur susunan besar yang tidak bisa dia hancurkan. Pria ini sama sekali bukan Zhao Po. Sua. Di belakang, Xia Jiuyang, kaisar dari Cazu Ajaib telah dikejar. Keluar dari sini. Kaisar berwajah kuda meraung dan ingin bergegas ke sisi lain, tetapi ada juga barisan besar yang muncul, rantai berterbangan di udara, menghalangi kaisar berwajah kuda. Saat ini, Xia Jiuyang, kaisar klan Monza telah dikejar, dan kaisar berwajah kuda dikepung di tengah. Sialan, siapa kamu? Kaisar berwajah kuda mengaum dan menatap Luming penuh dengan peluang pembunuhan, berharap untuk mencabik-cabik Luming. Jika Luming tidak menghentikannya, dia pasti bisa melarikan diri. Xia Jiuyang, kaisar klan Moka, juga menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Bukankah Luming dengan kaisar berwajah kuda? Tidak berharap untuk memblokir kaisar berwajah kuda, lebih menakjubkan, tetapi juga dapat memblokir, jelas adalah seorang kaisar. Jika itu musuh, itu tidak baik. Bukankah kamu baru saja menyebutku? Luming tersenyum, lalu bentuk wajahnya mulai berubah dan mengembalikan tampilan aslinya. Kamu, apakah kamu Luming? Kaisar berwajah kuda itu berseru tak percaya. Bab 1337. Mata kaisar berwajah kuda lebar dan bulat, menatap Luming dengan tak percaya. Luming, ini Luming. Kapan Luming masuk? Kamu waktu itu. Kaisar berwajah kuda ingat bahwa ketika mereka mendekati pintu masuk kerajaan iblis Jiuyu, dia merasakan sedikit fluktuasi. Ketika dia melihatnya, dia tidak menemukan jejak. Dia pikir dia memiliki ilusi. Sekarang sepertinya Luming masuk saat itu. Luming melambaikan tangannya dan sesosok mayat terbang keluar. Itu Zhao Po. Luming, kenapa kamu di sini? Yang paling mengejutkan, tidak lebih baik dari Xia Jiuyang, dia terkejut melihat Luming, luar biasa. Dia tidak percaya bagaimana Luming muncul di sini, dan terlebih lagi, prestasinya. Nafas yang dipancarkan Luming adalah nafas Master Prasasti tingkat 9 dan nafas Kaisar. Luming, apakah kamu sudah menembus Kaisar? Bahkan jika dia menghargai Luming lagi, dia tidak dapat mempercayainya saat ini. Berapa lama Luming menerobos Kaisar? Puan Jiuyang, kamu baik-baik saja. Luming tersenyum. Luming, kamu seharusnya tidak datang. Xia Jiuyang memikirkan apa, desahan. Ayo bunuh orang ini dulu. Mata Luming, menatap wajah kuda Kaisar. Jika kamu ingin membunuhku, jangan pikirkan itu. Luming, jika kamu pergi jauh ke kota suci hari ini, kamu pasti akan mati. Kuda yang menghadap Kaisar meraung, dan tubuhnya terangkat ke langit, mencoba melarikan diri dari ketinggian. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan susunan besar muncul. Luming mengulurkan 2 jari, dan menunjuk seperti pedang, dan memotong. Pedang Ki muncul dari udara tipis. Itu naik dalam sekejap dan memotong wajah kuda itu. Kaisar berwajah kuda itu terkejut dan mencoba melawan, tetapi wilayahnya, di bawah roh pedang, rentan terhadap pukulan, dan dibuka oleh segalanya. Roh pedang terus memotong ke Kaisar berwajah kuda. Kaisar berwajah kuda itu menjerit, dan seluruh tubuhnya terbelah 2. Kaisar berwajah kuda, jatuh. Dalam adegan ini, Bai Sijin, Du Songjue dan lainnya, serta beberapa orang kuat lainnya dari Cazu Ajaib, melihat pemandangan ini dan langsung mendengar suara menghisap udara dingin. Satu pedang, bunuh seorang kaisar. Kekuatan bertarung macam apa ini? Tidak hanya Bai Si menyukai mereka, tetapi juga Xia Jiuyang, kaisar dari Cazu Ajaib, tertegun. Luming sendiri, wajahnya sangat tenang. Meskipun tubuh sekunder Ming Lian baru saja menembus tubuh kaisar, kekuatan tempurnya tidak dapat dihitung dengan akal sehat. Setiap level sempurna, itu menyalakan 10 lampu spiritual. Jangan katakan itu. Selain itu, tubuh sekunder mewarisi warisan orang bijak Tianxuan, yang adalah seorang suci.
Tubuh sekunder Luming, apakah itu kontrol kekuatan spiritual atau susunan Minglian Master, memiliki kekuatan yang luar biasa. Arah pembunuhan yang diukir di tubuhnya lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun tubuh sekunder Minglian baru saja menembus tubuh Kaisar, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari tubuh utamanya, dan dapat melawan orang kuat yang berada di puncak-puncak ganda Wu Huang. Kekuatan tempur semacam ini, untuk membunuh seorang Kaisar biasa Wu, secara alami mudah. Zonzi, Bai Sijin, Du Songjue dan lainnya tergagap. Melihat Luming, mereka tidak dapat berbicara sama sekali dan mengira mereka sedang bermimpi. Sungguh luar biasa melihat Luming tiba-tiba di sini, dan kekuatan bertarung yang ditunjukkan Luming bahkan lebih fantastis. Tidak heran mereka bingung untuk sementara waktu. Tuan Bai, Tuan Du. Luming tersenyum dan ingin beberapa orang berpegangan tangan dan memberi hormat. Zonzi, ini benar-benar kamu. Sudahkah kamu menembus master level 9? Haha, hebat. Aku Fujuzong, dan akhirnya master prasasti 9 tingkat lainnya telah lahir. Bai Sijin, Du Songjue beberapa orang, bersemangat gemetar, air mata hampir tua. Luming, kenapa kamu di sini? Keluarga Kaisar Yi dan Xie hanya ingin membawamu ke sini. Xia Jiu yang tiba-tiba membuka mulutnya dan membiarkan hati Bai Sijin dan orang lain tiba-tiba. Wajahnya sangat berubah. Kegembiraan di hatinya menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kekhawatiran. Tentu saja aku tahu itu, tapi hari ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Saat ini, Luming memberikan laporan kasar tentang rencananya. Nah, tuan-tuan, ayo kita keluar sekarang. Lu Mingdao. Mustahil. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah Kaisar dari Chazu Ajaib. Mengapa? Luming menatap Kaisar Chazu yang terpesona, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Wajah Kaisar berubah dan dia takut pada Luming, tetapi masih mengertakkan gigi dan menunjuk ke Xia Jiuyang dan orang lain, mereka tidak bisa pergi. Ini yang mereka janjikan padaku. Luming mengerutkan kening. Luming, ini seperti ini. Xia Jiuyang menjelaskannya sekarang. Ternyata alasan mengapa Xia Jiuyang bisa melepaskan diri dari kesulitan tersebut adalah karena kondisi yang dicapai dengan Chazu Ajaib sebelumnya. Xia Jiuyang dan Bai Sijin setuju untuk bergabung dengan klan Mosha dan membantu mereka melawan keluarga Xie selama 500 tahun, dan klan Mosha mengangkat segel mereka untuk Xia Jiuyang. Itu sebabnya ada adegan sebelumnya. Setelah mendengar ini, Luming mengerti. Orang-orang Mosha terjebak di sini oleh keluarga Xie dan terus-menerus mengirim orang untuk memburu dan membunuh mereka. Kekuatan keseluruhan Mosha tidak sebaik keluarga Xie. Mereka hanya bisa mengelak dan mengelak di kerajaan iblis 9 neraka. Setiap saat, orang-orang Mosha terbunuh. Mereka tertarik dengan kekuatan Xia Jiuyang. Hanya ketika Xia Jiuyang bergabung, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Di masa depan, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan keluarga Xie, dan kehidupan orang Mocha akan lebih baik. Setelah memikirkan ini, Luming tertawa dan berkata, itu karena ini. Haha, kalian orang-orang Mosha sangat pasif dalam pertahanan sehingga mereka tidak akan pernah bisa memulihkan kebebasan mereka. Seperti yang baru saja kalian dengar, aku akan bertarung dengan keluarga Xie. Ini adalah kesempatan bagimu untuk bertarung denganku. Selama kamu membunuh keluarga Xie, kamu akan mendapatkan kebebasan selamanya. Suara Luming penuh godaan. Mata Kaisar klan Mocha tiba-tiba berubah. Tampaknya ada beberapa gerakan di matanya, tetapi di akhirnya menggigit giginya dan berkata, meskipun kamu kuat dalam pertempuran, kamu memiliki fondasi yang dalam di keluarga Xie. Terserah kamu untuk melawan keluarga Xie. Ada hanya satu cara untuk mati. Jelas, Kaisar klan Mocha tidak percaya bahwa Luming bisa melawan keluarga Xie. Xieran, Kaisar Kekacauan, aku yakin kamu mengenalnya. Dia adalah sekutuku. Pada awalnya, akulah yang menyelamatkannya dari kerajaan iblis Jiuyu. Hati Luming bergerak dan berkata, apa, Xieran adalah sekutumu, maukah kamu ikut perang kali ini? Mata Kaisar berbinar. Tidak buruk. Luming mengangguk. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Dia harus berhati-hati karena ini terkait dengan hidup dan mati Mosha. Mengikuti Luming untuk pertempuran yang menentukan berarti menempatkan nasib orang-orang Mosha di bawah tekanan kali ini. Dia, apakah kamu percaya itu? Alis Luming bersinar, dan Xian Yanxing keluar. Luming. Xian Yanxing menatap Luming. Luming memberi Xian Yanxing suara dan memberitahunya situasi umum. Bab 1338. Aku pewaris Xieran. Di atas kepala Xian Yanxing, pembuluh darah iblis muncul, yang luar biasa dan kuat. Darah Xie, dan terlebih lagi, itu benar-benar penuh dengan roh jahat dan roh jahat murni. Kaisar klan Mocha terkejut. Bagaimana kalau sekarang? Tanya Luming. Ya, aku akan bertaruh denganmu dan bertarung dengan keluarga Xie. Kaisar berkebangsaan Mocha mengertakkan gigi dan menyetujuinya. Ya, belum terlambat, ayo pergi. Hati Luming senang, kekuatan Chazu Ajaib tidak lemah, dan meningkatkan kekuatan mereka dari udara tipis. Sua. Kerumunan terbang ke pintu keluar dari kerajaan iblis 9 neraka. Segera, kota di pintu keluar dari 9 kerajaan iblis akan jauh. Di kota,
ada perisai cahaya yang menutupi seluruh kota. Kong! Luming menunjuk ke pedang dan memotongnya. Cahaya pedang menembus kehampaan dan memotong ke arah kota. Perisai cahaya di kota tidak bisa menahan pedang Qi Luming sama sekali. Ini dipotong terbuka, pedang Qi tidak bisa berhenti, dan hampir membelah seluruh kota menjadi dua. Serangan musuh! Serangan musuh! Bersiaplah untuk perang. Di kota, tiba-tiba meledak ke dalam panci, nafas kuat yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras. Membunuh Luming dan mereka, ke kota. Di atas kota suci, di peron, Kaisar Yi, Xie Qitian dan yang lainnya telah duduk. Di bagian utara peron, ada bendera besar berenergi tinggi dan berkibar tertiup angin. Ini adalah bendera aliansi mereka. Kaisar Yi, Xie Qitian dan yang lainnya sedang minum anggur dan menunggu. Mereka menunggu Xia Jiu yang dibawa dan dibunuh untuk mengorbankan bendera mereka. Di saat yang sama, mereka juga menunggu kedatangan Luming. Tiba-tiba, tangan Xie Qitian muncul transmisi Gyokfu, mengambil pandangan, menghadapi perubahan. Apa yang sedang terjadi? Kaisar bertanya. Seseorang menyelamatkan Xia Jiuyang dan mereka sekarang menyerang saluran kerajaan iblis Jiuyu. Kakadi, tunggu di sini sebentar. Aku akan menjatuhkan Xia Jiuyang. Xie Qitian bangkit dan memimpin orang-orang kuat dari keluarga Xie ke pintu masuk kerajaan iblis Jiuyu. Saat ini, dalam kehampaan di luar kota suci, ada banyak sosok. Luming, Xie Luan, Yan Fantu, Man Huang dan sebagainya. Demikian pula, orang kuat dari pasukan Zentian juga muncul di sisi lain. Sekarang, Luming tiba-tiba membuka mulutnya. Ledakan. Luming melangkah keluar, langit dan bumi mengaum, kehampaan meledak, dan lorong gelap membentang menuju kota suci. Di atas kota suci, lapisan cahaya muncul, tetapi dihantam oleh lorong kosong ini, dan itu sangat mengejutkan. Ledakan. Di sisi lain, tinju Sieran meledak, dan sebuah tinju menghantam tirai tipis. Ayo pergi. Pada saat yang sama, lebih dari 20 kaisar bergandengan tangan, dan pemandangannya membuat bumi bergetar. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Serangan yang sangat mengerikan, jatuh di layar cahaya, biarkan layar cahaya bergetar gila. Klik. Akhirnya, tirai cahaya tidak tahan, ada retakan, seperti jaring laba-laba distribusi umum, sentuhan terakhir, pecah. Di kota suci, Xie Qitian baru saja akan membawa orang ke kerajaan iblis Jiuyu. Di langit, dia tiba-tiba teringat gemuruh yang mengguncang bumi, seperti ribuan guntur, seolah-olah langit akan runtuh dan akhirnya akan tiba. Apa yang sedang terjadi? Di kota suci, banyak orang memandang ke langit, menunjukkan warna ketakutan. Di langit, tidak ada tekanan yang luar biasa, sehingga setiap orang merasakan bencana. Akhirnya, Kaisar menatap langit. Ini waktu yang tepat untuk datang. Xie Qitian juga menatap langit dengan mata dingin. Klik, ledakan. Tiba-tiba, langit meraung keras. Di langit, ada banyak retakan gelap di angkasa. Adegan itu spektakuler dan menakutkan. Dan kemudian dari retakan ini, sosok demi sosok. Setiap sosok, semua mekar nafas bumi bergetar, seolah-olah penguasa dunia. Luming, itu Luming. Dan Xie lari. Di kota suci, beberapa orang meraung. Kedua pemimpin itu adalah Luming dan Xieran. Luming adalah generasi muda saat ini, Tian Jiao terkuat. Dia cukup muda untuk membunuh kaisar dan bertarung melawan orang kuat di puncak-puncak ganda Kaisar Wu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno. Xie Luan, anggota paling kuat dari keluarga Xie dari dinasti bijak kuno, mengguncang dunia dengan satu orang 30.000 tahun yang lalu, membuat keluarga Xie yang sangat kuat dari dinasti bijak kuno jatuh dan tidak mampu mengendalikan dunia. Hal ini mengakibatkan dalam situasi di mana kekuatan dunia bersaing untuk hegemoni. Keduanya adalah tokoh tertinggi di negeri Shen Huang. Pada saat ini, mereka berkumpul. Ledakan, ledakan, ledakan. Napas teror naik ke langit. Kaisar di Istana Dewa Surgawi, Kaisar kelas 1, meledak ke langit dengan nafas di tubuhnya, dan berdiri di udara bersama Luming, Xieran, dan lainnya. Di antara mereka, Kaisar Yi dan dua orang tua di sampingnya memiliki nafas yang paling mengerikan, seperti penguasa dunia. Nafas mereka bertiga lebih dari Luming. Luming, Xie lari, karena kamu ada di sini hari ini, tolong tinggallah selamanya. Pria tua berjubah emas itu membuka mulutnya, dan kesempatan untuk membunuh itu dingin. Belum tentu. Ledakan. Di sisi lain, di celah angkasa, sebuah suara lama keluar. Kemudian, lebih dari selusin tokoh melangkah keluar. Itu adalah kekuatan yang kuat di pasukan Zentian. Begitu orang-orang kuat dari pasukan Dewa Zentian muncul, Nafas dan Luming bergabung dengan mereka. Ya, karena semuanya ada di sini, kita akan menyelesaikannya bersama hari ini. Xie Qitian meraung, dan keluarga Xie yang kuat juga naik ke langit dan bergabung dengan Kaisar Yi. Ledakan. Kedua belah pihak bertambah, ada hampir 50 kaisar, persimpangan nafas, seluruh kota suci bergetar. Di bawah, di kota suci, banyak orang tidak dapat menahan tekanan seperti itu, seolah-olah di hadapan penguasa kehidupan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, gemetar. Bersenandung, bersenandung.
Pada saat ini, seluruh kota suci, semuanya mengeluarkan suara dengungan, ada lampu yang tak terhitung jumlahnya menyala. Di kota suci, bangunan yang tak terhitung jumlahnya, jalan yang tak terhitung jumlahnya, muncul prasasti yang padat, membentuk barisan besar untuk melindungi kota suci. Kota suci telah diwariskan selama jutaan tahun. Dengan restu dari kaisar berturut-turut, dapat dikatakan bahwa seluruh kota suci penuh dengan prasasti dan tidak dapat dihancurkan. Prasasti tersebar dan susunan besar muncul. Orang-orang di kota suci merasakan lebih sedikit tekanan. Suara mendesing. Banyak orang menarik napas panjang dan mendapati diri mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Lusinan konfrontasi kaisar, adegan, terlalu mengerikan, sejarah tanah Shenhuang, tidak terjadi beberapa kali. Hari ini, aku khawatir itu akan berantakan. Beberapa orang mengeluh bahwa akan ada perang yang mengguncang dunia hari ini. Lu Ming, bahkan jika kamu datang, kamu tidak bisa menyelamatkan Xie Jiuyang hari ini. Dia akan mati hari ini. Suara kaisar seseorang berdering, dia menatap Lu Ming, matanya acuh tak acuh. Apakah itu? Suara jernih terdengar, tapi itu bukan tubuh utama Lu Ming yang terbuka, tapi dari arah lain. Suara pecahnya langit datang, dan sosok-sosok itu terbang ke sisi ini, memperlihatkan bentuk kelahiran. Itu Lu Ming yang lain. Seseorang berseru. Bab 1339. Sebenarnya ada dua Lu Ming. Semua orang seperti dua kacang polong, ketakutan, beberapa orang melirik pengetahuan spiritual, tetapi menemukan bahwa kedua nafas Lu Ming itu sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa salah satu nafas sporadis Lu Ming adalah seni bela diri. Yang lainnya adalah cara berlatih. Dua Lu Ming, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Banyak orang bingung. Lihat ini, lihat itu. Lu Ming, ini kamu. Sepertinya kamu yang membuat keributan besar di Taman Suixian terakhir kali. Xie Qitian membuka mulutnya setelah pupil matanya menyusut. Di dunia, ada keterampilan luar biasa yang tak ada habisnya. Mungkin, Lu Ming telah mempraktikkan beberapa keterampilan yang luar biasa, dan akan ada dua, mirip dengan seni pemisahan. Kaisar satu adalah yang paling tenang, dia sudah lama menduga bahwa Lu Ming memiliki seni rahasia yang serupa. Pada awalnya, dia jelas merasa bahwa Lu Ming berada di sekolah boneka Fu, tetapi pada akhirnya Lu Ming muncul di kota suci Zhongzhou. Oleh karena itu, dia membuat penilaian yang salah dan membuat Lu Ming menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih. Kalau tidak, bagaimana Lu Ming bisa tumbuh ke tahap ini? Siapa lagi selain aku? Lu Ming tersenyum tipis. Di mata Xie Qitian, ada kematian mendadak di mata Xie Qitian. Banyak Tianjiao meninggal di Zuixianyuan. Bahkan Xie Zhen menjadi idiot. Hari-hari ini, dia telah memburu si pembunuh. Namun, dia tidak menyangka pembunuhnya adalah Lu Ming. Dia juga bercampur dengan kerajaan iblis Jiuyu dan menyelamatkan Xie Jiuyang dan lainnya. Saat matanya melewati Lu Ming dan tertuju pada Xie Nianxing, mata Xie Qitian menjadi lebih dingin. Xie Nianxing, apakah kamu berani muncul di sini? Kamu keluarga Xie yang memberontak, berani membantu orang luar, berurusan dengan keluarga Xie. Di peron, keluar dari seseorang, menatap Xie Nianxing dan berteriak keras. Orang ini adalah adik laki-laki Xie Qitian, Xie Qiu. Oh, pengkhianatan, membantu orang luar, konyol, keluarga Xie sangat memperlakukanku, aku tidak punya hubungan dengan keluarga Xie. Menurut pendapatku, keluarga Xie adalah orang luar. Xie Nianxing mencibir dan menatap Xie Qiu dengan sedikit ironi. Sombong, Xie Nianxing, aku katakan, kamu adalah anggota keluarga Xie dalam hidup kamu, dan kematian kamu adalah hantu keluarga Xie. Kamu harus mematuhi perintah keluarga Xie dari generasi ke generasi. Jika kamu jangan dengarkan, kamu akan mengkhianati leluhurmu, dan kamu akan dihukum oleh semua orang. Xie Qiu minum. Haha, konyol, tidak tahu malu. Di satu sisi, Xie Luan tertawa terbahak-bahak, menatap keluarga Xie dengan jijik, dan berkata, menurut kebenaranmu, bahkan jika kamu telah diintimidasi, kamu tidak dapat menolak. Apakah kamu ingin patuh? Itu karena kamu budak. Begitu kamu bertemu pria yang kuat, kamu hanya bisa menjadi budak. Keluarga seperti itu busuk. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Lebih baik memadamkannya. Kamu. Banyak orang dari keluarga Xie mengubah wajah mereka dan memelototi Xie dengan kacau, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Wajah Xie Qiu suram, tetapi di hadapan Xie Luan, dia tidak berani membuka mulutnya. Dia hanya bisa membidik Xie Nianxing dan minum, Xie Nianxing, ayahmu dan kaisar ada di sini, dan ada tetuamu. Jika kamu tidak bersujud sekarang, kamu mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Menyentuh. Begitu suara Xie Qiu jatuh, Xie Nianxing melangkah keluar dan berjalan maju. Kaki teratai melangkah ke udara, menyentuh kehampaan. Sosok Xie Nianxing jatuh di peron, dan suara itu keluar, aku di sini. Jika aku memiliki kemampuan, aku dapat mengirim seseorang untuk menjatuhkan aku. Itu tantangan. Xie Nianxing, tantang keluarga Xie. Ya. Keluarga Xie diam. Kirim seseorang untuk menjatuhkan Xie Nianxing. Siapa ini? Xie Nianxing adalah generasi yang lebih muda. Tidak bisakah kamu mengirim seorang lelaki tua yang telah berlatih selama ribuan tahun? Tapi, generasi muda keluarga Xie, siapa lawan Xie Nianxing? Dulu,
Ada Xian Yanjun, tapi sekarang Xian Yanjun sudah tidak ada. Setelah setengah suara, tidak ada yang datang. Kamu tidak harus lebih muda. Apapun senioritasmu, kamu bisa melakukannya. Suara Xian Yanxing keluar. Apapun generasinya, kamu bisa melakukannya. Ini seperti tamparan di wajah keluarga Xie. Ini tidak diragukan lagi, semacam ironi. Seseorang yang dianggap oleh keluarga Xie sebagai orang asing dan pemberontak tidak terkalahkan di generasi muda, dan tidak ada orang yang dapat membantu. Banyak orang merasa sangat panas. Gadis bau ini, sengaja membiarkan keluarga Xie mempermalukan. Xie Qiu meraung di dalam hatinya. Xian Yanxing, aku akan membawamu. Seorang pria jangkung dan kuat melangkah keluar. Dia tampaknya berusia hampir 40 tahun. Nyatanya, usianya 5060 tahun, 2 generasi lebih tinggi dari Lu Ming dan istrinya. Menyentuh. Dia jatuh di depan Xian Yanxing, dan napas yang kuat keluar darinya. Semangat 8. Xian Yanxing, tangkap aku. Begitu pria kuat itu mengulurkan tangan, Zenyuan yang agung mengembunkan tangan besar dan meraihnya ke Xian Yanxing. Karena kamu telah bergerak, kamu harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Suara Xian Yanxing dingin, sedingin matanya. Tangan Gyo Qian dengan lembut menekan ke depan. Medan ajaib surga tiba-tiba menekan orang kuat itu. Ledakan. Pria kuat itu bahkan tidak berteriak, tubuhnya tiba-tiba pecah, dan kemudian berubah menjadi abu dan debu di medan ajaib surga. Seberapa kuat? Banyak orang terkejut. Satu gerakan, yang kedua bunuh roh 8 master berat. Satu gerakan, akan membuat roh 8 orang kuat menjadi abu. Kekuatan yang luar biasa. Di tempat kejadian, orang-orang kuat berkumpul. Setiap tertinggi atau kaisar dapat dengan mudah melakukan langkah ini. Namun, Xian Yanxing baru berusia 20-an. Xian Yanxing selalu bersama Lu Ming. Penampilan Lu Ming begitu memukau sehingga semua orang mengabaikan keberadaan Xian Yanxing. Tetapi saat ini, orang harus memeriksa ulang Xian Yanxing. Pada usia ini, sebuah langkah akan menjadi semangat 8 orang kuat menjadi abu, hanya ada sedikit orang di zaman kuno. Mengapa begitu kuat? Itu hanya alien. Di tengah keramaian, Xie Yan, Xian Yanlin dan keluarga Xie Tianjiao lainnya terlihat pucat. Kepindahan Xian Yanxing merupakan pukulan terbesar bagi generasi muda keluarga Xie. Di masa lalu, Xian Yanxing hanyalah alien di mata mereka, tetapi alien ini telah jauh melampaui mereka dan telah membuang mereka. Mereka tidak tahan. Keluarga Xie, siapa lagi yang mau melakukannya? Suara dingin Xian Yanxing keluar. Terima kasih, itu tenang. Siapa lagi? Dengan satu gerakan, dia menghancurkan pria kuat dengan 8 roh menjadi abu, dan kekuatan bertarung Xian Yanxing setidaknya mencapai kesempurnaan spiritual. Benarkah keluarga Xie akan mengirimkan kekuatan tertinggi untuk menghadapi generasi yang lebih muda? Berani, sembrono, kejam berarti membunuh orang yang sama. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Minuman besar, Xie Qiu melangkah keluar, milik nafas tertinggi, menuju tekanan Xian Yanxing. Haha. Tidak tahu malu bagi seorang mahaguru yang telah berlatih selama ribuan tahun dan berbicara begitu muluk kepada generasi yang lebih muda. Lu Ming mencibir dan suaranya menyebar jauh. Wajah Xie Qiu terbakar, dan dia terlalu malas untuk memperhatikan kata-kata Lu Ming. Dia memaksa Xian Yanxing selangkah demi selangkah. Berlutut. Tiba-tiba, Xie Qiu minum, dan napasnya keluar dengan keras, membentuk tekanan yang mengerikan dan menekan ke arah Xian Yanxing. Ini adalah tekanan tertinggi. Hanya sedikit generasi muda yang bisa menghentikannya. Mereka harus berlutut di bawah tekanan ini. Bab 1340. Tapi Xian Yanxing, seperti wajah angin sepoi-sepoi Buddha, tidak terasa sama sekali. Bahkan jam suitnya tidak berkibar. Kol berlutut. Xian Yanxing menekan tangannya ke depan, dan medan sihir pecah, menyelimuti Xie Qiu. Medan sihir surga, medan kekuatan yang kuat dan kekuatan kehancuran yang mengerikan, langsung menekan ke arah Xie Qitian. Klik. Wajah Xie Qiu sangat berubah. Dia sepertinya telah menghancurkan ratusan gunung. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia hampir berlutut. Pecahkan untukku. Xie Qiu meraung, menunjukkan dasar medan untuk bertarung melawan medan sihir. Di Xian Yanxing, roh jahat lebih kuat. Di alisnya, ada bola samar yang muncul. Pada saat ini, kekuatan medan sihir surganya dipromosikan menjadi ekstrim. Tangan giok Xian Yanxing kembali kosong. Ledakan. Bidang dasar Xie Qiu runtuh. Dia meraung dan berlutut tepat di depan mata semua orang yang terkejut. Menyentuh. Xie Qiu berlutut dengan berat di peron dan di depan Xian Yanxing. Ah! Xie Qiu meraung dengan liar dan berjuang dengan liar. Wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Dia menggunakan tubuh tertinggi untuk berurusan dengan generasi yang lebih muda, yang merupakan aib. Tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya tidak menjatuhkan Xian Yanxing, tetapi juga tidak memulai pertarungan formal. Dia berlutut di depannya oleh Xian Yanxing dan masih di mata banyak orang. Ini sangat memalukan. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Dia marah, dia meraung, dia merontak. Tapi itu sia-sia di medan sihir Xian Yanxing. Xian Yanxing telah diwariskan oleh sosok tertinggi dari jalan jahat.
Kultivasinya murni dan kuat. Selain itu, kultivasi Xian Yanxing telah mencapai kesempurnaan spiritual, dan mudah untuk membunuh jenderal tertinggi. Xie Qiu tidak memiliki banyak perlawanan di depan Xian Yanxing. Membunuh. Xian Yanxing minum sedikit, dan matanya dingin. Dia melangkah keluar dan menunjuk ke Xie Qiu. Beberapa kelopak teratai hitam muncul di ujung jarinya, membentuk pedang teratai. Sombong, berani. Di langit, seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan marah, melangkah keluar dan pergi ke Xian Yanxing. Dia berada di bawah otoritas kaisar, dan menekannya ke arah Xian Yanxing. Ini adalah raja dari keluarga Xie. Ledakan. Pada saat yang sama, kaisar berambut putih mengambil cetakan telapak tangan sebesar gunung, dan membombardir Xian Yanxing. Wajah Xian Yanxing berubah. Kekuatannya umumnya tertinggi dan mudah dibunuh, tetapi masih ada jarak antara dia dan kaisar. Xian Yanxing baru saja akan menyerahkan Xie Qiu untuk melawan. Sebuah suara berdering di telinganya. Kemudian, pedang lotus di tangannya terus memotong Xie Qiu. Tidak. Xie Qiu meraung ngeri. Penghalang jahat. Lancang. Di atas, Xie Qitian dan kaisar berambut putih meraung, dan cetakan telapak tangan kaisar berambut putih memancarkan cahaya yang indah, yang membuat suara Xian Yanxing semakin menakutkan. Tidak tahu malu bergandengan tangan dengan orang lain untuk berurusan dengan adik laki-laki. Aku akan menjadi lawanmu. Suara jernih terdengar, dan tiba-tiba sosok muda muncul di depan lelaki tua berambut putih itu. Itu adalah tubuh kedua Lu Ming. Tubuh dan jari Lu Ming seperti pedang. Pedang muncul dan pedang dipotong. Cahaya pedang, dengan mudah membelah cetakan telapak tangan lelaki tua berambut putih itu menjadi dua. Pedang terus menebas kaisar berambut putih. Ah! Di bawah, jeritan keluar, lalu berhenti tiba-tiba. Darah menyembur, kepala Xie Qiu terbang dari jauh. Rohnya dan dewa terbang keluar, tetapi juga dalam penghancuran medan ajaib surga, abu. Ah! Tubuh Xie Qiu belum jatuh. Ada jeritan di udara di atas. Kaisar berambut putih mundur dengan liar dan tampak pucat. Salah satu lengannya telah menghilang. Di matanya, dengan rasa ngeri, barusan jika dia tidak mundur dengan cepat, seluruh orang akan terbelah dua oleh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming melangkah maju, berburu dengan jubah, membunuh kesempatan seperti air pasang, jari-jarinya penuh dengan pedang ki, ke arah lelaki tua berambut putih, sekali lagi memotong pedang. Kekuatan pedang ini mengejutkan dan mengguncang bumi. Seluruh langit terbelah di bawah pedang ini. Kekuatan pedang yang mengerikan tidak hanya mengejutkan lelaki tua berambut putih itu, tetapi juga kaisar lain dari keluarga Xie. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan. Sua. Tiba-tiba, cahaya seperti susu, mengembunkan tombak, menembus kehampaan dan menembak ke arah Lu Ming. Kekuatan yang mengerikan membuat mata Lu Ming membeku. Pedang kiri tangannya juga berubah arah dan memotong ke tombak cahaya suci. Kapan? Suara tabrakan yang memekakkan telinga terdengar, dan roh pedang dan tombak menghilang bersamaan. Mata Lu Ming menatap ke langit. Seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar dari lebih dari 10 kaisar di keluarga Xie. Di tangannya, cahaya suci terus melompat, dan tombak lain mengembun. Puncak kedua Kaisar Wu. Di pasukan Dewa Zentian, kaisar mengeluarkan suara, dan suaranya penuh kehikmatan. Pria tua berambut abu-abu itu sebenarnya adalah pria kuat dari puncak kedua Kaisar Wu. Syukurlah, dia bersyukur. Seseorang berseru dan mengenali pria itu. Itu dia. Semua orang yang pernah mendengar nama orang ini terkagum-kagum. Xie Changqiong, adik dari kaisar terakhir keluarga Xie, adalah paman dari Xie Qitian. Bakatnya masih di atas kaisar lama. Namun, konon setelah dia menerobos kaisar, dia pergi ke luar negeri untuk mencari jalan. Banyak orang mengira dia telah meninggal di luar negeri. Tanpa diduga, dia masih hidup, jadi dia duduk di kota suci. Kekuatan rahasia Xie luar biasa. Benar-benar orang-orang berbakat dari semua lapisan masyarakat. Lu Ming, bakatmu bisa dikatakan brilian. Biarkan aku menjadi lawanmu. Tombak cahaya di tangan Xie semakin terang dan menembus langit. Haha, terima kasih, lawanmu pasti orang tua. Pada saat ini, pemimpin lama pasukan Dewa Zentian tertawa, napasnya keluar, matanya menunjukkan niat perang, dan melangkah keluar dari kehampaan, dan napasnya mengunci Xie Tianxiong. Wajah Xie Changqiong berubah. Kultivasi pemimpin tentara lama juga merupakan puncak kedua Kaisar Wu. Dia tidak berani ceroboh. Tentara Zentian, para pengkhianat, akan dieksekusi bersama hari ini. Xie Qitian minum dingin, dan napasnya mekar. Ledakan, ledakan, ledakan. Sisi Xie, lebih dari selusin kaisar, nafas tubuh mereka mekar, tekanan pada pasukan Dewa Kota. Tentara Zentian Shen juga tidak menunjukkan kelemahan. Lebih dari selusin napas kaisar mekar dan berhadapan dengan keluarga Kaisar Xie. Suasana tegang dan perang akan segera terjadi. Kong. Cahaya pedang emas membubung ke langit, bahkan dalam nafas banyak kaisar, masih menonjol dari keramaian dan cemerlang. Itu di matanya, menatap tubuh utama Lu Ming, kesempatan untuk membunuh menjulang, dan berkata, Lu Ming, saatnya untuk menyelesaikanmu. Napas kuat Kaisar Yi menindas Lu Ming. Menyentuh. Xie melangkah keluar dengan tidak teratur,
ki jahat itu seperti pelangi, suaranya menyebar, Kaisar, lawanmu adalah aku. Tapi sesosok emas muncul di depan Xieluan, menghalangi Xieluan. Xieluan, tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam perang sebelumnya. Lanjutkan hari ini. Pria itu berbicara dengan dingin. Dia adalah Kaisar Hongcheng. Bab 1341. Konfrontasi antara kekuatan yang kuat menyebabkan pecahnya perang besar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, jauh sekali. Kamu dan aku akan bertarung. Sua. Sesosok muncul di depan Luming dan menghadapi Kaisar Yi. Xia Jiuyang adalah yang tertinggi dari Jiuyang. Xia Jiuyang bermandikan api, terbakar seperti matahari. Xia Jiuyang, apakah kamu ingin bertarung dengan guruku? Haha, meskipun kamu menerobos kerajaan Kaisar Wu, kamu masih jauh dari melawanku. Kaisar senyum acuh tak acuh. Kaisar Yi, pada saat kamu membunuh aku, kamu dan aku tidak memiliki hubungan untuk waktu yang lama. Hutang aku kepada kamu telah dilunasi, tetapi hutang kamu kepada aku belum dibayar kembali. Kamu dan aku akan memiliki perang. Jika kita tidak berperang hari ini, kita tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Jalan Xia Jiuyang. Tidak ada kesempatan di masa depan. Xia Jiuyang, kamu tahu bahwa kamu harus mati hari ini. Kaisar satu mencibir. Xia Jiuyang menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudku, kamulah yang meninggal hari ini, jadi kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung di masa depan. Aku yang mati, hahaha. Konyol dan bodoh. Xia Jiuyang, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Begitu Kaisar tertawa, dia melangkah keluar, cahaya kemasannya meledak, dan roh pedang emasnya membuat kekuatannya semakin menakjubkan. Luming tidak menghentikannya. Luming tahu bahwa Xia Jiuyang memiliki simpul di hatinya, yaitu Kaisar Yi. Dia dan Kaisar Yi harus berperang. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak, pasti ada perang. Jika tidak, simpul hati Xia Jiuyang akan sulit untuk dipatahkan, dan aku khawatir akan sulit untuk membuat kemajuan dalam kultivasinya nanti. Tuan, ambil menaranya. Yang gila dengan lambaian tangan kosong, pagoda Huangling terbang ke Xia Jiuyang. Begitu Xia Jiuyang mengangkat tangannya dan memegang menara Huangling di tangannya, sedikit getaran keluar dari menara Huangling, yang sepertinya beresonansi dengan Xia Jiuyang. Lingkaran ladang bermekaran dan bertepatan dengan Xia Jiuyang. Menara Huangling adalah senjata roh kaisar dengan atribut api. Namun, Xia Jiuyang pada awalnya dibangunkan oleh darah Jiuyang. Sekarang dia menerobos kaisar dan mengolah dirinya menjadi tubuh roh Jiuyang, ditutupi dengan matahari dan api. Begitu menara Huangling tiba di tangan Xia Jiuyang, itu terhubung dengannya dan dikendalikan oleh Xia Jiuyang. Tentu saja, ini karena Yan maniak tidak pergi untuk mengendalikan mereka. Bagaimanapun, pagoda Huangling pertama kali disempurnakan oleh para maniak Yan. Jika maniak Yan dengan sengaja mengendalikan mereka, Xia Jiuyang tidak dapat menggunakannya. Xia Jiuyang, bahkan jika ada satu prajurit roh kekaisaran lagi, apakah menurutmu itu bisa bersaing denganku? Bunuh. Kaisar minuman dingin, telapak tangan seperti pedang, terbelah dan turun, cahaya pedang emas, menuju musim panas 9 yang memotong dan pergi. Tinju ajaib Jiuyang. Xia Jiuyang di sekujur tubuh, menyemburkan nyala api yang lebih menakjubkan, seperti matahari yang membakar. Ledakan, ledakan, ledakan. Xia Jiuyang terus-menerus mengeluarkan 9 tinju. 9 tinju, seperti 9 matahari, mengenai Kaisar Yi. Di bawah cahaya pedang emas, 9 matahari seperti kekuatan tinju dipatahkan satu persatu. Bersenandung. Pagoda Huangling bergetar, berubah menjadi gunung, dan jatuh ke arah Kaisar. Ledakan. Roh pedang Kaisar Yi terpotong di menara kekaisaran dan runtuh berpasangan. Datang lagi. Xia Jiuyang meraung, dan medannya keluar. Itu terintegrasi dengan pagoda Huangling. Kekuatan pagoda Huangling lebih kuat, beberapa kali lebih kuat dari yang ada di tangan para fanatik Yan, dan menghantam Kaisar lagi. Pedang Kaisar. Mata Kaisar dingin, dan roh pedangnya meraung. Pedang emas seperti pedang Kaisar keluar dan dipenuhi dengan keagungan tertinggi, seolah-olah semua orang harus berlutut. Pedang ini sangat kuat. Pada awalnya, Kaisar menunjukkan kekuatan puncak gandanya. Kapan? Pedang ini, dipotong di menara Huangling, getaran gila menara Huangling, dipotong dari pedang. Tubuh Xia Jiuyang juga terkejut dan mundur 9 langkah ke belakang. Prestasi Xia Jiuyang, bagaimanapun, sama saja dengan Kaisar Wu, dan itu bukan terobosan jangka panjang. Mereka jauh dari Kaisar satu. Bahkan jika ada prajurit roh Kaisar, mereka sama sekali bukan saingan. Pedang Kaisar, potong dunia. Pedang Qi membubung ke langit dan menebas ke arah Xia Jiuyang lagi. Xia Jiuyang terus melawan dengan pagoda Huangling. Kapan? Pedang Qi dipotong di menara Huangling. Pagoda Huangling bergetar lebih keras dan terpotong. Pedang ini, potong kamu. Kaisar terdengar suara dingin, pedang terhunus, terpotong di kepala Xia Jiuyang. Menguasai. Fanatik Yan terkejut. Mata Luming juga menunjukkan warna yang bermartabat, tetapi dia tidak membantu. Tampaknya ketika roh pedang Kaisar Yi hendak dipotong ke Xia Jiuyang, sebuah batu terbang keluar dari alis Xia Jiuyang.
Begitu batu itu terbang keluar, napas Xia Jiuyang naik tajam, dan tinjunya meledak dan mengenai cahaya pedang Kaisar Yi. Ledakan. Cahaya pedang dikalahkan dengan raungan. Apakah itu batu Dewa Matahari? Ini benar-benar batu Dewa Matahari. Banyak kaisar menatap batu di alis Xia Jiuyang dan berteriak. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Ya, batu di alis Xia Jiuyang adalah batu Dewa Matahari. Lu Ming awalnya berada di daratan Sengsu, dari aktivitas perjudian batu Mujia, dari tambang kuno Sengsu. Batu Dewa Matahari, yang dihasilkan oleh inti matahari, mulus dengan konstitusi Xia Jiuyang. Sebelum menerobos dari kerajaan iblis Jiuyu, Lu Ming menyerahkan batu Dewa Matahari kepada Xia Jiuyang. Xia Jiuyang terkejut, dia ingin menolak. Lagi pula, itu terlalu mahal. Tapi Lu Ming berkata tentang perang, dan kemudian Xia Jiuyang mengambilnya kembali. Batu Dewa Matahari dan konstitusi Xia Jiuyang mulus dan sangat serasi. Pemurnian dan pemurnian Xia Jiuyang terintegrasi sempurna dengannya. Segera setelah batu Dewa Matahari keluar, dengan bantuan kekuatan batu Dewa Matahari, kultivasi Xia Jiuyang melonjak dalam waktu singkat, mencapai tingkat kedua Kaisar Wu. Di mata Kaisar, cahaya dingin, seperti dua lampu pedang, menusuk Xia Jiuyang. Bahkan jika ada batu Dewa Matahari, itu juga akan mati. Suara Kaisar terdengar, pedang meraung, membunuh Xia Jiuyang. Xia Jiuyang mengendalikan menara Huangling dan menghancurkannya ke arah Kaisar. Tinju ajaib Jiuyang. Xia Jiuyang mengaum, tubuhnya bersinar, lalu 9 roda matahari muncul dari tubuhnya. Membunuh. Xia Jiuyang bergegas ke Di, dan tinjunya terus-menerus membombardir Di. Ledakan, ledakan. Udara mendidih, dan kedua pria itu melancarkan perang. Adegan itu luar biasa, dan untuk sesaat, mereka seimbang. Ya Tuhan, ini sangat kuat. Jika kekuatan seperti itu jatuh ke tanah, dapatkah itu menembus bumi? Di kota suci, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat ke langit dengan syok yang mendalam di mata mereka. Tangan kuat Kaisar Wu, kekuatannya sudah cukup teror, belum lagi tingkat perang Kaisar. Seluruh kota suci bersinar, di setiap sudut, muncul prasasti, membentuk tirai tipis. Kadang-kadang, ada energi yang jatuh dari atas, yang terhalang oleh tirai cahaya. Jika tidak, seluruh kota suci akan dihancurkan. Xia Jiuyang, bagaimana dia bisa melawan Kaisar-Kaisar Wu? Beberapa penonton terkejut. Kekuatan bertarung Xia Jiuyang berada di luar imajinasi. Bahkan jika Xia Jiuyang memiliki prajurit roh Kaisar, tetapi kultivasi Xia Jiuyang hanyalah tahap pertama dari kultivasi Kaisar Wu. Kaisar umum seni bela diri, bahkan jika dia mengendalikan prajurit roh Kaisar, tidak dapat melawan Kaisar. Tapi Xia Jiuyang melakukannya. Bab 1342. Tubuh roh Xia Jiuyang sangat kuat dan tidak sepele. Aku khawatir itu bukan tubuh roh biasa. Ya, tubuh roh Xia Jiuyang adalah tubuh roh yang langka di dunia. Ini sama sekali bukan tubuh roh biasa. Beberapa kaisar membicarakannya. Tinggi di udara, Kaisar Wu dan Xia Jiuyang bertarung dalam lusinan jurus dalam sekejap mata. Dalam perang Vietnam, semakin dingin cahaya dingin di mata, semakin kuat peluang untuk membunuh. Penjahat, mati. Tiba-tiba, Kaisar meledak dan meraung. Di tangannya, pedang emas muncul, dan kekuatan pedang itu melonjak. Prajurit roh Kaisar. Murid Lu Ming tiba-tiba menyusut. Pedang di tangan Kaisar tidak diragukan lagi adalah prajurit roh Kaisar. Kaisar Yi akhirnya menghabisi prajurit roh Kaisar. Yang mengejutkan Lu Ming, prajurit roh Kaisar sangat mirip dengan Kaisar Hong Cheng. Mereka tampaknya adalah prajurit roh Kaisar yang sama. Kapan? Dengan satu pedang, Kaisar memotongnya di menara kekaisaran dan langsung membelahnya menjadi potongan-potongan terbang. Kemudian, pedang itu dipotong ke Xia Jiuyang. Lagi pula, kultivasi Xia Jiuyang jauh dari kultivasi Kaisar. Setelah Kaisar Yi mengeluarkan prajurit roh Kaisar, dia benar-benar dikalahkan. Dia dipotong oleh pedang, dan dia memuntahkan darah di mulutnya dan terluka parah. Menguasai. Fanatik yang terkejut. Membunuh. Kaisar satu memegang pedang perang prajurit roh Kaisar, mesin pembunuh sedingin pisau, dan membunuh 9 yang menjelang musim panas. Dengan pedang ini, dia akan mengambil nyawa Xia Jiuyang. Sua. Saat ini, Lu Ming bergegas keluar. Dalam proses bergegas keluar, 9 kekuatan naga di tubuhnya pecah. Pada saat yang sama, darah Jiulong dan pembuluh darah ketiga muncul bersamaan. Lu Ming menjelma di Jiulong. Dengan memutar tubuhnya, dia melompat ke arah Kaisar Yi dan meraih dengan satu cakar. Cakar naga penuh dengan konsepsi artistik yang kacau. Langkah ini, Lu Ming hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Lu Ming, jika kamu ingin menyelamatkannya, bunuh kamu dulu. Kaisar minuman dingin, pedang tidak berhenti, menuju Lu Ming memotong. Ledakan. Cakar naga Lu Ming tersangkut di pedang. Lu Ming merasa bahwa pedang Qi yang mengerikan sangat tajam, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Konsepsi artistik cakar naga yang kacau sangat terguncang. Akhirnya, itu dipotong terbuka. Roh pedang yang mengerikan menembus konsepsi artistik yang kacau dan jatuh di Jiulong. Sua. Tubuh besar Jiulong langsung diserang dan terbang keluar. Setelah terbang sejauh 100 mil, ia berhenti. Tubuh Jiulong ditutupi dengan bekas pedang.
Kaisar Yi mengendalikan prajurit roh kaisar dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Lu Ming hampir tidak bisa melewati selangkangan dengan seluruh kekuatannya. Namun, tubuh darah Jiulong penuh dengan bekas luka dan hampir roboh. Dengan kekuatan darah, luka di tubuh Jiulong dengan cepat diperbaiki. Lu Ming, kataku, kamu tidak bisa menahannya. Kaisar terlihat acuh tak acuh, memegang pedang, terus membunuh menuju musim panas 9 yang. Mengaum. Kowlon berteriak minta tolong. Sua. Seorang lelaki tua berbaju merah muncul di depan Lu Ming dan memotongnya dengan pedang. Lawanmu adalah aku. Orang tua berjubah merah adalah orang kuat lain di sekitar Kaisar, yang berada di puncak dua pangkat Kaisar Wu dan Kaisar. Jika kamu ingin lebih mengandalkan, kamu akan menang. Bunuh. Di sini, Man Huang, Kuluo dan seterusnya minum dan bunuh lelaki tua berjubah merah itu. Jika kamu ingin melakukannya, aku akan menemanimu. Membunuh. Kaisar di sana juga bergerak, membunuh Kaisar Barbar dan lainnya. Sialan, pergi berperang. Perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Perkelahian terjadi. Istana Kaisar Tianshan dan Kaisar di pihak Beiyuan saling bertarung. Mereka memilih salah satu lawan mereka dan terbang ke udara untuk bertarung. Kapan? Xie berlari dan Di Hongcheng juga mulai. Cahaya pedang dan cahaya pedang hampir merobek langit. Mereka bertempur sampai ketinggian, dan yang lainnya menghindar. Ayo pergi. Di sisi lain, pasukan Zhen Tianshan dan keluarga Kaisar dari keluarga Xie juga mulai berperang satu sama lain. Pemimpin tentara tua dan Xie Tianxiong melancarkan konfrontasi sengit. Dalam perang melawan Kaisar Wu, Kaisar tua akan dikalahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketinggian kota suci, tiba-tiba kekacauan, lusinan tangan Kaisar, menghancurkan atmosfer langit dan bumi, 10 sisi yang luas, menyebar sejuta mil. Di kota suci, jika bukan karena perlindungan dari deretan prasasti yang tak terbatas, dan para Kaisar itu terbang ke langit untuk berperang dan dengan sengaja menghindari kota suci itu akan hilang. Meski begitu, nafas menghancurkan segalanya begitu mengerikan sehingga banyak orang di kota suci gemetar dan berlutut. Bahkan beberapa dari mereka pucat. Perang semacam ini sangat menakjubkan bahkan yang tertinggi pun tidak bisa ikut campur. Setelah terlibat, itu akan hilang dalam sekejap. Yan Fantu, Xie Nianxing dan yang lainnya mendongak dan tampak khawatir. Mereka ingin campur tangan, tetapi ternyata mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Mereka hanya bisa menonton. Master tertinggi dari semua pihak tidak memulai tangan mereka dan melihat ke langit. Mereka memahami bahwa perang antara kaisar di langit adalah yang menentukan pola tanah Shen Huang. Pihak mana yang menang adalah pihak yang menang. Ledakan. Cakar naga Jiulong dicabut, dan lelaki tua berjubah merah dihadapkan dengan gerakan yang sama dan berbagi nasib yang sama. Lu Ming, aku akan membunuh Xia Jiuyang dulu dan kemudian kamu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kaisar Yi mencibir. Polanya sangat jelas, kekuatan tempur puncak mereka, menempati keunggulan. Dia dan lelaki tua berjubah merah itu tak terkalahkan. Kaisar melangkah pergi dan membunuh Xia Jiuyang. Bertarung sampai mati. Xia Jiuyang banyak minum dan berniat melawan Kaisar Yi dengan tubuhnya yang terluka. Pukian. Pada saat ini, alis Lu Ming bersinar, dan sesosok besar muncul, memegang tomahawk besar dan memotong ke arah Kaisar dan Kaisar. Ini luar biasa. Murid Kaisar menyusut dan dia tidak peduli berurusan dengan Xia Jiuyang. Dengan lambaian pedangnya, dia menebas dengan kapak raksasa. Kapan? Pukian dan Kaisar Yi terkejut dan mundur satu demi satu. Puncak kedua Kaisar Wu, prajurit roh Kaisar. Tidak, itu boneka. Lu Ming, bagaimana kamu bisa memiliki boneka yang begitu kuat? Pengetahuan spiritual Kaisar menyapu bumi dan meraung tak percaya. Lu Ming memiliki boneka yang sangat kuat. Pukian tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia menyebut Tomahawk, dia membunuh Kaisar. Kapan? Kaisar Yi hanya bisa melawan Pukian. Pukian juga mengendalikan prajurit roh Kaisar, tidak lebih lemah dari Kaisar, dan pertarungan yang kuat dengan sengit. Seluruh tubuh Xia Jiuyang penuh dengan api, dan kekuatan batu dewa matahari terus mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya yang terluka pulih dengan cepat. Sialan, aku akan membunuhmu dulu. Pria tua berjubah merah itu minum, dan pedang emas muncul di tangannya. Seperti dua kacang polong, pedang itu hampir sama dengan pedang di tangan Kaisar Yi dan Kaisar Hongcheng. Prajurit roh Kaisar semacam ini tampaknya merupakan satu set lengkap. Lu Ming lebih yakin bahwa asal-usul Kaisar tampaknya luar biasa. Asal-usul Kaisar Yi, awalnya sangat misterius, 10.000 tahun yang lalu, sepertinya kemunculannya tiba-tiba. Siapa yang bisa kamu bunuh? Ketika lelaki tua berjubah merah itu mengeluarkan tentara roh Kaisar dan ingin membunuh Lu Ming, ada suara yang jelas dan roh pedang yang mengerikan di belakangnya. Dia memotong pria tua berjubah merah itu. Pria tua berjubah merah itu terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan memotong pedang untuk membelah pedang Qi. Lu Ming. Murid lelaki tua berbaju merah itu menyusut dan wajahnya berubah. Di belakangnya adalah Lu Ming. Bab 1343. Baca beberapa hal berikut sebelum melakukan edit terjemahan. Orang tua, perang antara kamu dan aku baru saja dimulai.
Di Jiulongko, suara Luming keluar. Kemudian, tripod guntur muncul dan menjadi lebih besar dengan cepat. Itu menghancurkan pria tua berjubah merah. Mengaum. Tubuh Jiulong berputar, dan suasananya penuh dengan kekacauan. Dengan 9 cakar naga, dia mencengkeram lelaki tua berjubah merah itu terus-menerus. Pada saat yang sama, tubuh Minglian juga bergerak. Begitu dia menginjaknya, prasasti tak berujung muncul di kehampaan. Lebih dari selusin susunan besar muncul pada saat yang sama, dan lebih dari 100 rantai besar keluar, berputar ke arah lelaki tua berjubah merah itu. Pecahkan untukku. Pria tua berjubah merah itu memotong dengan satu tangan dan menerbangkan tripod guntur. Pada saat yang sama, pedang emas dipotong secara horizontal dan lebih dari 100 rantai dipotong. Tapi kemudian, Kowloon menyerang. 9 cakar naga dipenuhi dengan kecemerlangan yang kacau, meruntuhkan ruang, dan kekuatannya membuat lelaki tua itu panik. Wah, wah. Pedang Kim Raung. Di tubuh Minglian, rune misterius muncul di tubuhnya, membentuk susunan pembunuhan yang mengerikan. Tubuh sekunder menjentikkan di antara jari-jarinya dan mengeluarkan 9 pedang Ki. Setiap pedang Ki sangat kuat sehingga lelaki tua berjubah merah itu takut padanya. Tubuh utama dan tubuh sekunder Luming adalah kesadaran yang sama. Mereka sangat cocok. Murid lelaki berjubah merah itu menyusut, mengendalikan prajurit roh kaisar, dan langsung memotong lusinan pedang Ki, menutupi seluruh tubuh. Meskipun kekuatan prajurit roh kaisar kuat, ia dapat memotong lusinan pedang Ki sekaligus, menyebarkan energinya dan sangat mengurangi kekuatannya. Ledakan. Cakar naga Jiulong tertangkap, lebih dari selusin pedang Ki dihancurkan. Di sisi lain, pedang Ki yang dipotong oleh tubuh kedua bertabrakan dengan lebih dari 10 pedang dan menghilang satu demi satu. Namun, begitu pedang Ki menghilang, sebuah arai besar muncul di langit. Kali ini, ada formasi besar untuk menjebak musuh dan juga formasi besar untuk menyerang. Kecemerlangan pekat membanjiri lelaki tua berjubah merah itu. Orang tua berbaju merah hanya bisa melawan. Untuk sesaat, lelaki tua berjubah merah itu benar-benar pasif. Tubuh utama dan tubuh sekunder Luming setara dengan puncak ganda kaisar militer, yang setara dengan pria tua berjubah merah. Namun, kombinasi bodi utama dan bodi sekunder tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Dengan kombinasi keduanya, yang satu seni bela diri dan yang lainnya halus. Segala macam teknik menjebak dan menyerang musuh, seperti badai, dicurahkan ke arah musuh, membuat musuh tidak punya kesempatan untuk bernafas. Meskipun lelaki tua berjubah merah itu memanipulasi prajurit roh kaisar, dia tidak dapat melakukan serangan balik yang efektif untuk sementara waktu. Di bawah serangan umum Luming, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Banyak orang yang menonton perang terkejut. Dua Luming bergandengan tangan, akan mengendalikan tentara roh kaisar dari dua puncak yang kuat, tertiup angin. Di sisi lain, Tukian, terlepas dari hidup dan mati, meluncurkan serangan gila dan melibatkan Kaisar Yi. Saat ini, cedera Xia Jiuyang hampir sama. Dia bergabung dengan kelompok pertempuran dan mengepung Kaisar Yi dengan Tukian. Situasi perang, untuk sementara waktu jatuh ke dalam keadaan cemas. Saat kedua belah pihak bertarung dengan sengit, sulit untuk melihat pihak mana yang bisa menang. Mendesis. Dalam pertempuran sengit antara Luming dan lelaki tua berjubah merah, sedikit suara pecahnya cincin udara di belakang tubuh utama Luming. Kemudian, cahaya pedang hitam, ruang pecah, tiba-tiba muncul di belakang Kowloon, sebuah pedang menusuk Kowloon. Kali ini, sangat mendadak, dan ketika cahaya pedang menusuk, hampir tidak berfluktuasi, dan kecepatannya luar biasa. Sudah terlambat bagi Kowloon untuk mengelak. Puff! Cahaya pedang hitam menembus tubuh Jiulong, dan roh pedang yang mengerikan merajalela. Di saat yang sama, sesosok tubuh berjubah hitam juga muncul. Pria itu kurus, pucat dan ganas. Mati, Luming, mati. Berani bunuh anakku Mingzi, mati untukku. Wajah pria itu ganas dan meraung. Menyentuh. Tubuh Kowloon, rusak. Tapi ketika pria berjubah hitam itu senang, sebuah tablet batu muncul, dan nafas yang lebih kuat dari darah Kowloon meletus. Darah prasasti penjara. Ledakan. Pada saat kritis, pria berjubah hitam itu melawan dengan pedang hitam di tangannya, tetapi tubuhnya masih terguncang dan terbang keluar, memuntahkan darah. Kaisar pertama, kamu ingin mati. Dari darah prasasti penjara Zen, Luming penuh dengan suara pembunuh. Pria berjubah hitam ini adalah Kaisar Ming pertama di Nanming. Kekuatannya sangat kuat, mencapai level Kaisar Wu. Namun, itu hanyalah tahap awal dari dualitas Wu Huang. Selain itu, tidak ada prajurit roh Kaisar, jadi Luming tidak memperhatikannya. Sua. Pada saat ini, lelaki tua berjubah merah itu akhirnya mengambil kesempatan untuk memotong pedang, dan roh pedang dipotong di bagian bawah pembuluh darah prasasti penjara Zen. Di sana, itu adalah sisa pembuluh darah dari prasasti Zenyu, yang tidak bisa dihancurkan. Kapan? Dengan bantuan lelaki tua berjubah merah, prasasti itu terbang dari jauh ke arah Kaisar pertama dinasti Ming. Kaisar pertama terkejut dan hendak melarikan diri. Tapi dalam kehampaan di depannya, tiba-tiba sebuah barisan besar muncul, ratusan rantai, berliku ke arahnya. Tubuh kedua Minglian telah bergerak. Buka untukku. Kaisar pertama dari Nether minum, dan memotong pedang hitam panjang di tangannya, mencoba membelah rantai itu.
Namun, kultivasinya jauh lebih buruk daripada lelaki tua berjubah merah, dan tidak ada prajurit roh kaisar. Dengan satu pedang, dia memotong hanya beberapa rantai, dan lebih banyak rantai melilitnya. Namun, darah prasasti Zenyu telah tiba, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan konsepsi artistik yang kacau balau, yang ditekan oleh Kaisar Ming pertama. Jika kamu berani terganggu, singkirkan saja satu. Bunuh. Di sisi lain, lelaki tua berjubah merah itu sangat gembira, dan matanya penuh dengan cahaya ganas. Pedang di tangan melonjak dan membunuh tubuh kedua Ming Lian. Menurutnya, Lu Ming bodoh membunuh Kaisar pertama. Dengan cara ini, dia bisa membunuh tubuh kedua terlebih dahulu. Selama satu terbunuh, yang lain tidak cukup untuk ditakuti. Cahaya pedang yang mengerikan, terpotong ke tubuh sekunder. Namun, wajahnya tenang, dan langkahnya terus melangkah, dan tubuhnya mundur. Di tempat dia mundur, sejumlah besar formasi muncul terus-menerus. Hancur, hancurkan, hancurkan. Orang tua berjubah merah memotong pedangnya dan memotong yang layu dan membusuk. Dia membagi arai besar dan membunuhnya di waktu luang. Susunan pembunuhan pada tubuh kedua lebih cemerlang, mengungkapkan banyak roh pedang, tetapi mereka semua terbelah oleh pedang lelaki tua berjubah merah itu. Pria tua berbaju merah mendekati tubuh kedua Lu Ming dengan sangat cepat. Pada saat ini, alis Ming Lian bersinar, dan dua lampu pedang tiba-tiba muncul, membunuh lelaki tua berjubah merah itu. Kecepatannya sangat cepat. Selain itu, di kedua lampu pedang, terdengar suara Phoenix. Tidak baik. Pria tua berjubah merah itu terpesona oleh dua lampu pedang, yang membuatnya merasa berbahaya, dan rambutnya berdiri. Pada saat kritis, dia tidak peduli mengejar tubuh sekunder Lu Ming. Dia melawan untuk mempertahankan pedangnya dan memotong dua lampu pedang. Kapan? Kapan? Lengannya, bagaimanapun, ditembak oleh dua pedang merah. Sumbu kekuatan yang kuat, ini. Lelaki tua berjubah merah itu terkejut. Saat dia melihat kedua lampu pedang itu, matanya sedikit membeku. Ini adalah dua pedang kecil. Panjangnya hanya satu tangan. Mereka terlihat seperti dua bulu. Samar-samar, terdengar suara Phoenix. Ya, kedua pedang ini terbuat dari bulu Phoenix. Bab 1344. Saat itu, Lu Ming pertama kali memasuki sebuah pulau di langit bersama dengan kota kuno. Lu Ming pernah mendapat 5 bulu Phoenix. Setelah itu, Lu Ming memberikan beberapa hal tentang jalan Ming Lian ke badan sekunder Ming Lian, termasuk sebagian besar bahan untuk peralatan pemurnian, ketika dia memasuki tempat rahasia rumah suci dan menerima warisan orang suci Tianxuan. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan kultivasi, Ming Lian juga telah menyempurnakan 5 bulu Phoenix menjadi 5 pedang terbang, yang disebut Lu Ming sebagai pedang terbang Huang Yu. Pedang terbang Huang Yu sangat tajam, tak terkalahkan dan kuat. Baru saja, Ming memurnikan tubuh kedua dan menggunakan dua bagian untuk memaksa lelaki tua berjubah merah itu kembali untuk bertahan. Di sisi lain, jeritan terdengar. Kaisar pertama dinasti Ming dikalahkan oleh Lu Ming sama sekali. Darahnya ditekan pada prasasti penjara. Tubuhnya retak dan darahnya menyembur. Ledakan. Setelah penindasan kedua, tubuh kaisar pertama dinasti Ming tidak hancur. Roh dan roh kaisar pertama juga hancur berantakan, dan tubuh serta rohnya dihancurkan. Kaisar terkuat di Ming Selatan menjadi kaisar pertama yang terbunuh setelah perang dimulai. Dan Lu Minglah yang membunuh mereka. Di kota suci, prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang melihat pemandangan ini semuanya menarik napas dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Ming pertama di Nanming benar-benar sosok yang tak terkalahkan di dunia. Dengan hentakan kakinya, tidak hanya Nanming, tetapi juga seluruh gurun dewa, harus berguncang. Di masa lalu, karakter seperti itu, seperti mitos, menekan hati para pejuang yang tak terhitung jumlahnya, sehingga semua orang yang disebutkan, adalah karakter yang gemetar. Tapi sosok luar biasa seperti itu, dikatakan mati, dibunuh oleh yang lebih kuat. Bersenandung. Setelah membunuh permaisuri pertama dunia bawah, darah prasasti penjara bergetar, dan lelaki tua berjubah merah itu ditekan. Brengsek. Pria tua berjubah merah itu meraung di dalam hatinya dan membunuh tubuh kedua. Namun, ada banyak cara untuk mengolah tubuh sekunder, dan berbagai formasi besar terus muncul. Beberapa dari mereka terjebak, melecehkan, bertahan, menyerang dan menyerang. Pada saat yang sama, susunan pembunuh dan dua pedang terbang Huang Yu di tubuh sekunder begitu kuat sehingga lelaki tua berjubah merah itu tidak berani mengabaikannya. Untuk sementara waktu, meskipun dia memaksa tubuh sekunder mundur lagi dan lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ledakan. Ketika darah prasasti penjara kota terbunuh, itu ditekan ke arah lelaki tua berjubah merah. Di atasnya, konsepsi artistik yang kacau telah berakhir, dan kehampaan runtuh, yang membuat lelaki tua berjubah merah itu bernapas sedikit. Kapan? Pria tua berjubah merah memegang pedang di kedua tangan, dan memotong pedang di atas darah prasasti penjara kota. Darah prasasti penjara bergetar dan terbang keluar. Namun, kekuatan dahsyat pada prasasti penjara juga mengubah wajah lelaki tua berjubah merah itu. Dia sepertinya dihantam oleh ratusan gunung, dan tubuhnya terlempar ke belakang beberapa langkah. Di sisi lain, yang kedua terbunuh. Wah. Kedua pedang terbang Huang Yu sangat tajam, secepat kilat, dan sulit ditangkap dengan mata telanjang.
Mereka menikam lelaki tua berjubah merah itu, dan lelaki tua berjubah merah itu mengambil 12 poin perlawanan spiritual. Ruang berfluktuasi. Orang berikutnya melangkah ke udara dan mendekati lelaki tua berbaju merah itu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, kekosongan muncul dalam susunan besar. Terlalu sulit untuk ditangani. Pria tua berjubah merah itu gemetar di dalam hatinya, matanya penuh amarah, dan dia merasa sangat pendiam. Lu Ming sangat sulit untuk dihadapi. Dalam hal kekuatan tempur, dia mengendalikan tentara roh kaisar, dan kekuatan tempurnya benar-benar lebih unggul dari Lu Ming. Baik tubuh utama Lu Ming maupun tubuh sekundernya tidak bisa menjadi lawannya. Dia akan menekan atau bahkan membunuhnya. Namun, ketika keduanya digabungkan, kekuatannya akan meningkat dalam kelipatan geometris, dan berbagai cara muncul tanpa henti. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur, dia tidak bisa memainkannya. Jika dia ceroboh, dia akan berada dalam bahaya. Dia meraung, dan Zhen Yuan pecah. Pedangnya dipotong dengan cara yang gila. Cahaya pedang emas terus-menerus dipotong, dan ditebas ke segala arah, membentuk badai pedang yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Arai besar, rusak, dikalahkan. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming tersenyum dingin. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya mengukir susunan di badan sekunder dan terus-menerus membombardir lelaki tua berjubah merah itu. Mengontrol prajurit roh kaisar adalah hal yang sangat mahal bagi Zhen Yuan. Serangan sengit lelaki berjubah merah itu tidak akan bertahan lama. Benar saja, setelah beberapa saat, lelaki tua berbaju merah itu mulai terengah-engah dan mendesis, dan konsumsi Zhen Yuan menjadi serius. Tidak bisa terus seperti ini. Aku akan bergandengan tangan dengan Kaisar Yi dan bekerja sama satu sama lain. Situasinya akan jauh lebih baik. Pria tua berjubah merah itu berpikir sendiri, dia menyadari bahwa terlalu pasif untuk melawan Lu Ming sendirian. Jika dia bekerja sama dengan orang lain dan orang lain bekerja sama dengannya, dia bisa membunuh Lu Ming dengan kilat. Memikirkan hal ini, dia akan bergegas ke Kaisar. Pada saat ini, tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming, mata pada saat yang sama dengan cahaya dingin. Ledakan. Prasasti penjara tubuh utama Lu Ming mempesona, sebesar gunung, dikelilingi oleh konsepsi artistik campuran, dan kekuatan yang kuat mengalir dari darah ketiga. Tablet batu penjara kota digunakan untuk menunjukkan kekuatan surgawi dari penjara. Itu menyerang lelaki tua berjubah merah dan menekannya. Pada saat yang sama, tubuh kedua dengan ringan minum, dua pedang terbang Huang Yu, terbang ke arah lelaki tua berjubah merah itu. Di sisi lain, garis-garis pada tubuhnya padat dan padat, membentuk susunan pembunuhan yang mengerikan. Kesempatan untuk membunuh tidak terbatas. Seluruh orang dari tubuh sekunder adalah inti dari susunan pembunuhan. Ki pedang tak terbatas melonjak dan menyatu menjadi satu. Seluruh orang dari tubuh sekunder berubah menjadi pedang Ki dan membunuh tubuh kedua. Lu Ming meluncurkan serangan kuat pada pria tua berjubah merah itu. Pedang Kaisar, pedang menghancurkan langit. Pria tua berjubah merah, operasi gila Zhen Yuan, memotong dua pedang berturut-turut, dua pedang sebesar gunung, masing-masing memotong ke arah tubuh utama dan tubuh sekunder. Kapan? Prasasti penjara Zen bertabrakan dengan pedang Ki, yang menghilang dan terbang keluar. Di sisi lain, ada kontes antara pedang Ki, bersiul dan menembak di seluruh langit. Dua pedang terbang Huang Yu dan tubuh sekunder juga diblokir. Tapi di celah ini, ada tiga lampu pedang yang keluar dari alis tubuh kedua. Ada juga tiga pedang terbang Phoenix. Ketiga pedang terbang Huang Yu ini di luar dugaan lelaki tua berjubah merah itu. Baru saja, dia memotong dua pedang. Itu adalah saat ketika dia kelelahan. Butuh waktu untuk bernapas. Tapi Lu Ming punya peluang bagus. Saat ini, dia meluncurkan serangan yang harus dibunuh. Murid lelaki berjubah merah itu berkontraksi dengan cepat, dan dia meraung di dalam hatinya, tidak. Puff, puff, puff. Tiga pedang terbang Huang Yu menembus tubuh lelaki tua berjubah merah itu. Satu dari hati alis, satu dari hati, satu dari dantian. Tiga tempat, semua poin kunci. Mata pria tua berjubah merah itu terbuka lebar. Tidak terbayangkan bahwa dia akan mati dalam perang ini dan dibunuh oleh Lu Ming. Kemudian, lelaki tua berbaju merah itu menjadi mayat dan jatuh ke bumi. Kaisar tertinggi Wu dan Huang, yang mengendalikan prajurit roh kaisar, terbunuh. Di kota suci, terjadi keributan. Ini adalah perang untuk membalikkan situasi perang. Di sisi istana Kaisar Tianshan, seorang pria kuat teratas terbunuh. Lalu siapa yang bisa menolak Lu Ming? Tinggi di langit, banyak kaisar bertempur semakin sengit. Di antara para kaisar, korban mulai bermunculan. Beberapa kaisar yang terluka, bahkan darah kaisar berceceran di langit, jatuh di tempat. Perang itu sangat tragis. Pada hari kerja, kaisar berada di atas, tetapi hari ini, dia harus mandi darah dan bertarung. Jika dia ceroboh, dia akan jatuh. Bab 1345. Namun, meskipun para kaisar bertempur, mereka selalu memperhatikan medan perang. Pada saat ini, Lu Ming ditemukan telah membunuh lelaki tua berjubah merah, kaisar di Beiyuan, dan kaisar di pasukan Zentian. Moralnya sangat meningkat dan serangannya seperti pelangi. Tetapi istana Dewa Kaisar dan keluarga Xie, tetapi sebaliknya, satu persatu di dalam hati terkejut. Bagaimana mungkin? Seseorang berteriak.
Lu Ming membunuh seorang pria yang merupakan puncak dari dua puncak Kaisar Wu dan Kaisar. Lu Ming, bagaimana bisa begitu kuat? Apakah perang ini akan dibalikkan oleh Lu Ming? Ledakan. Medan perang terdekat dengan Lu Ming, Tukian, Xia Juyang dan Kaisar Yiwu bertarung satu langkah, kedua belah pihak mundur. Sua, sua. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming, kehampaan yang pecah, muncul di sisi Kaisar dan Kaisar Wu, membentuk potensi serangan. Bergandengan tangan untuk mengepungku, atau bunuh aku bersama. Saat ini, Kaisar Wu masih sangat kuat, matanya bersinar seperti pedang. Kaisar Yi, mengapa kamu perlu mengepungku untuk membunuhmu? Hari ini, aku akan menghitung total tagihan denganmu. Lu Ming membuka mulutnya, dan napasnya terkunci di Kaisar. Puan Juyang, Tukian, kamu pergi untuk membantu orang lain, Kaisar Yi memberikannya kepadaku. Suara Lu Ming keluar. Ya. Tukian sepenuhnya mendengarkan perintah Lu Ming. Dia melakukan apapun yang dikatakan Lu Ming. Dengan anggukan, dia terbang dan bergabung dengan kelompok pertempuran lainnya. Dengan kapak, dia segera membelah seorang Kaisar menjadi dua. Tidak, bergandengan tangan dan bentuk garis pertempuran. Kaisar mengaum. Bergabungnya Tukian tidak diragukan lagi merusak keseimbangan. Beberapa Kaisar meraung dan beberapa Kaisar bergabung bersama untuk membentuk medan perang untuk dipertahankan. Dengan cara ini, kita hampir tidak bisa bergaul dengan Tukian. Lu Ming. Xia Juyang membuka mulutnya, beberapa khawatir tentang Lu Ming. Puan Juyang, tidak apa-apa. Kaisar Yi dan aku harus mengambil keputusan hari ini. Lu Ming Dao. Kalau begitu berhati-hatilah. Xia Juyang menegur, juga membunuh Kaisar lain. Lu Ming, di pihak mereka, mulai unggul. Pada awalnya, jumlah Kaisar di pihak mereka sedikit berkurang, tetapi sekarang situasinya telah terbalik. Begitu Xia Juyang pergi, ada Kaisar Yiwu dan Lu Ming. Ledakan. Kedua belah pihak berdiri berhadapan satu sama lain, membunuh pesawat yang menderu. Setelah bertahun-tahun, Lu Ming akhirnya berdiri tegak di depan Kaisar Yi dan melakukan pertempuran yang menentukan dengannya. Sepanjang jalan, Lu Ming mengalami bahaya dan kesulitan yang tak ada habisnya, dan akhirnya sampai pada hari ini. Dia bisa bertarung dengan Kaisar. Karena esensi darah Jiulong, kedua pria itu berseberangan, dan pada akhirnya akan terjadi perang. Bersenandung. Tulang belakang Lu Ming, ada gelombang panas, cahaya darah menyebar, itulah perubahan darah Jiulong. Pada saat yang sama, ada lampu merah darah di Kaisar Wu, dan nyanyian naga samar keluar. Darah esensi Jiulong. Lu Ming tergerak. Melalui darah Jiulong, dia merasakan esensi Jiulong dari Kaisar Yiwu. Esensi Jiulong dari Kaisar Yi tidak seperti Lu Ming yang membangkitkan darahnya, tetapi melebur ke dalam tubuhnya. Ya, ketika Kaisar Yi mendapatkan esensi Jiulong, dia sudah berada di ranah Kaisar Wu. Dia tidak bisa menggunakannya untuk membangkitkan darahnya. Dia hanya bisa memperbaikinya. Membunuh. Kaisar satu tidak ingin menunda lagi. Dia mulai membuat masalah dan membunuh Lu Ming. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tubuh kedua menginjak kekosongan, dan sejumlah besar formasi besar muncul. Semua jenis formasi besar menjebak dan menyerang musuh, memancarkan semua jenis cahaya, dan membombardir Kaisar dan Kaisar. Pada saat yang sama, pedang mengaum, dan 5 pedang terbang Huang Yu membunuh Xiang Yi. Pembuluh darah prasasti penjara kota, dengan konsep artistiknya yang kacau, juga membunuh Kaisar Yi. Kaisar Yi sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari lelaki tua berjubah merah itu. Namun, dia juga jatuh ke dalam situasi lelaki tua berjubah merah. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming bergandengan tangan untuk membuatnya berantakan. Dia tidak bisa memberikan permainan penuh untuk kekuatannya. Setelah beberapa saat bertarung, Lu Ming mulai unggul. Lu Ming, hari ini, beritahu aku kekuatan bertarung terkuatku. Kaisar satu Wu Huang mengeluarkan raungan amarah, tubuhnya mulai bersinar, segala macam cahaya, dari tubuh Kaisar. Lampu-lampu ini, memadatkan semua jenis penglihatan yang berbeda. Ada naga sungguhan terbang, nyanyian Phoenix, bahkan unicorn melangkah ke langit, burung dewa terbang di langit, pedang besi bersilangan. Bahkan di antara mereka, Lu Ming melihat sosok Kowloon. 10.000 nadi tubuh roh. Kaisar mengaum panjang, tubuhnya, memancarkan gelombang yang mengerikan. Sua, sua. Kekuatan bertarung Kaisar sangat ditingkatkan. Pedang emas terbang di langit, dan roh pedang itu vertikal dan horizontal, yang menghancurkan segalanya. Susunan di bawah kain tubuh pemurnian kedua dikalahkan oleh pedang Qi dalam sekejap. Kapan? Pedang perang dipotong di atas darah prasasti penjara kota. Darah prasasti penjara kota bergetar liar dan terbang jauh. Untungnya, ada pecahan prasasti Zenyu, yang sangat meningkatkan kekuatan pertahanan. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan berani menyerang dengan keras seperti ini, dan darahnya akan berceceran. Ding, ding, ding. 5 pedang terbang Huang Yu dipukul dan diterbangkan, dan tubuh kedua juga sama, mundur berulang kali. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Lu Ming terpaku. Kekuatan bertarung Kaisar Yi tiba-tiba meningkat pesat, semua dari penglihatan tubuhnya. Lu Ming menebak bahwa Kaisar Yi seharusnya mengembangkan tubuh roh yang kuat.
Dengan meminjam esensi dan darah dari semua roh, tubuh roh yang diolah oleh Kaisar Yi pecah dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada tubuh roh biasa. Semangat segala sesuatu, bunuh. Kaisar satu minuman besar, di tubuhnya, makhluk semacam itu, tiba-tiba mengaum, berubah menjadi cahaya pelangi, menuju Lu Ming untuk membunuh. Mengaum. Lu Ming melihat ada Jiulong, dan bayangan naga asli dan Kirin. Itu mengirimkan nafas yang luar biasa dan membunuh Lu Ming. Prasasti Zenyu bergetar dan mengerahkan kekuatan surgawinya, membawa kekacauan ke dalam pikiran, dan terus-menerus membombardirnya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Raungan terus berdering. Kaisar sendiri, memegang pedang, membunuh tubuh sekunder Ming Lian. Bunuh kamu dulu. Kaisar satu mulut dingin. Di matanya, tubuh sekunder lebih sulit untuk dihadapi. Ada banyak metode dan perubahan. Hanya dengan membunuh tubuh sekunder terlebih dahulu, Lu Ming mendominasi tubuh, tidak cukup untuk ditakuti. Kamu pikir kamu membunuhku. Hari ini, biarkan kamu melihat sesuatu. Wajah Ming Lian tenang, dan dia tertawa entah kenapa saat ini. Sua. Ming Lian melambaikan tangannya dan gulungan gambar, terbang keluar, dan kemudian dengan cepat membesar, menuju Kaisar dan Kaisar Wu. 10.000 bagan susunan, 10.000 bagan susunan pemurnian Chang. Kaisar dan Kaisar sangat marah. Kalau begitu, biarkan kamu merasakan kekuatan dari 10.000 susunan bagan lagi. Pada bagan 10.000 susunan, cahaya tak berujung bersinar. Ini adalah arai yang besar, arai yang padat. Sejumlah besar lampu menyala, serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menyerang Kaisar satu. Wah, wah. Kaisar Yi memegang pedang, pedangnya mengaum, dia memotong dengan gila-gilaan dan menghancurkan serangan demi serangan. Tapi diagram susunan yang lemah, susunan yang tak terbatas, serangan yang tak terbatas, tampaknya tak berujung, terus-menerus menuju Kaisar satu serangan. Tidak ada keraguan bahwa Wan Ara itu juga merupakan roh Kaisar. Saat itu, prestasi Lian Chang hanya setara dengan Kaisar Wu tingkat pertama, sedangkan Kaisar satu adalah Kaisar Wu tingkat kedua. Jika bukan karena misteri peta 10.000 susunan, bagaimana mungkin Lian Chang memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak merek dan bergegas ke kedalaman bumi di bawah serangan diam-diam dari Kaisar satu? Bab 1346. Lian Chang, sebagai penguasa dinasti Ming, juga bertanggung jawab atas 10.000 peta susunan Angkatan Darat Kekaisaran. Metodenya beragam dan misterius. Kaisar Yi menyerangnya secara diam-diam. Meski begitu, Lian Chang akhirnya meninggalkan jejak merek dan kabur ke tanah. Namun, peta Wan Zhen rusak parah. Selama bertahun-tahun, badan sekunder Ming Lian telah berlatih keras di tempat rahasia rumah suci. Pada saat yang sama, dengan peningkatan kultivasi, juga memperbaiki 10.000 diagram lari. Hingga saat ini, 10.000 diagram susunan telah dipulihkan, dan di bawah kendali badan sekunder, kekuatannya luar biasa. Tubuh sekunder Ming Lian memiliki kekuatan tempur puncak ganda dari Kaisar Wu. Dengan 5 pedang terbang Huang Yu, itu lebih kuat. Pada saat ini, 10.000 peta pertempuran disajikan, dan kekuatan tempurnya hampir sama dengan Kaisar Yi. Kaisar Yi hanya dapat menggunakan seluruh pikiran dan jiwanya untuk berurusan dengan tubuh sekunder Ming Lian. Bersenandung. Pada saat ini, kejutan darah monumen penjara kota, menuju Kaisar untuk menekan dan pergi. Brengsek. Kaisar meraung di dalam hatinya dan memisahkan sebagian dari pikirannya untuk melawan tubuh utama Lu Ming. Ledakan. Pada saat yang sama, Ming Lian mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan badai. Mengantuk untukku. Di peta 10.000 formasi, setidaknya ada 100 formasi musuh besar, dan pada saat yang sama, mereka pergi untuk menekan Kaisar Yi dan mencoba menjebaknya. Kaisar satu minum dengan marah, berusaha keras untuk bertarung, sayangnya, dia akhirnya jatuh dalam posisi inferior. Setelah badan sekunder Ming Lian menawarkan 10.000 peta susunan, kekuatan tempur badan utama dan badan sekunder telah melampaui kekuatan Kaisar satu. Kaisar Yi mencoba melawan, tetapi setelah beberapa lusin gerakan, dia benar-benar tertekan dan hanya memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Wah, wah, wah. 5 pedang terbang Huang Yu menembus kehampaan. Bahkan Kaisar biasa tidak dapat melihat dengan jelas, dan mereka dapat membunuh 5 poin utama Xiang Di. Kaisar melambaikan pedangnya untuk melawannya. Meskipun diblokir, pada saat ini prasasti penjara kota ditekan lagi. Kaisar hanya bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan domain dan Zenyuan. Ledakan. Lapangan dan Zenyuan terguncang dengan panik. Mereka dikalahkan oleh prasasti penjara, dan tubuh Kaisar terkejut. Bahkan jika dia telah mengolah tubuh roh dari 10.000 pembuluh darah, dia tidak dapat menahannya. Wajahnya memucat dan mulutnya mengeluarkan darah. Tubuh roh Wan Mei yang dikembangkan oleh Kaisar Yi sangat mengerikan. Jika sempurna, itu akan sangat kuat. Sayangnya, latihannya tidak sempurna, dan dia belum berhasil menyelesaikan kultivasi. Oleh karena itu, dia selalu ingin mendapatkan darah esensi Jiulong Lu Ming. Di terluka. Banyak orang terkejut. Kaisar satu terluka, bukan lawan Lu Ming. Kali ini, apakah kita akan menang atau kalah? Ledakan, ledakan. Saat Kaisar Yi terluka, Lu Ming melancarkan serangan yang lebih ganas. Puff. Pedang terbang Huang Yu hampir menembus jantung Kaisar Yi dan melewati bahunya dengan segumpal darah.
Wajah Kaisar Yi lebih putih. Meskipun pedang terbang Huang Yu belum menembus titik vitalnya, pedang Qi yang mengerikan dan kekuatan penghancur masih membuatnya terluka lebih parah. Dia terluka lebih parah, jadi lebih sulit untuk melawan Lu Ming. Di bawah tekanan prasasti penjara, dia memuntahkan darah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan napasnya lemah. Mengantuk. Tubuh kedua minum dengan ringan, 10.000 bagan susunan bersinar, satu demi satu susunan besar muncul, menyelimuti Kaisar Satu. Kaisar Satu mengaum, mencoba untuk melawan, tetapi kali ini, dia sulit untuk keluar untuk sementara waktu. Padanya, semua jenis penglihatan tentang naga asli dan Phoenix bergetar, seolah-olah mereka akan runtuh kapan saja. Kaisar Yi, hari ini adalah tanggal kematianmu. Suara dingin Lu Ming terdengar dari darah prasasti penjara. Mengaum. Saat naga bernyanyi, darah Jiulong terbang keluar dari pembuluh darah prasasti penjara kota. Dengan mulut besar dan raungan nyaring, kekuatan menelan pecah dan menutupi Kaisar dan Kaisar. 9 darah esensi naga, hilangkan. Lu Ming minum, dan kekuatan menelannya meningkat pesat. Kita dapat melihat bahwa salah satu penglihatan dari Kaisar Yi adalah seorang Kowloon. Pada saat ini, Jiulong ditelan oleh kekuatan menelan, dan terbang ke darah Jiulong. Lu Ming ingin menghilangkan setetes esensi darah Jiulong dari Kaisar Yi. Mustahil. Kaisar dan Kaisar berjuang keras. Wah, wah, wah. Ketika 5 pedang terbang Huang Yu ditembakkan, Kaisar Yi memblokir 4 di antaranya, tetapi ditikam oleh satu pedang, hampir memotong separuh tubuhnya. Mengaum. Saat ini, darah Jiulong meraung. Pada Kaisar, penglihatan Jiulong terbang ke darah Jiulong. Pada saat yang sama, setetes esensi darah muncul pada Kaisar Yi. Naga itu bernyanyi dan terbang ke Lu Ming. Esensi darah Jiulong dirampas. Kaisar tidak mau, tetapi hanya bisa menonton tanpa daya. Wah! Inti dari Jiulong terbang ke mulut pembuluh darah Jiulong dan menghilang. Mengaum. Darah Jiulong membuat raungan yang mengejutkan. Sepertinya dia sangat puas, nafasnya penuh. Xie Qitian, jika kamu tidak mulai saat ini, kapan kamu akan menunggu? Tiba-tiba, Kaisar Yi meraung marah. Lu Ming mengangkat alisnya, 9 hari pria tembaga, keluarlah. Tinggi di langit, suara Xie Qitian terdengar. Bang, bang, bang. Suara Xie Qitian jatuh, dan tiba-tiba, dari 9 arah berbeda di kota suci, getaran dahsyat keluar, dan 9 napas kuat naik ke langit. Kemudian, orang-orang melihat 9 lampu kuning kemasan melesat dan terbang ke langit. Itu orang perunggu. Lu Ming melihat bahwa 9 lampu itu jelas 9 patung perunggu. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan tubuhnya terbuat dari kuningan. Tingginya lebih dari 3 meter. Di tubuhnya, banyak prasasti muncul. Napasnya sangat kuat. Masing-masing adalah seorang raja, yang setara dengan seorang kaisar bela diri dan seorang kaisar yang berat. 9 orang perunggu terbang tinggi ke langit, bergabung dengan kelompok pertempuran, dan tiba-tiba mengusir 9 kaisar. Dengan pria perunggu. Suara Xie Qitian keluar lagi. Saat ini, ada 9 kaisar yang terbang ke 9 patung perunggu di keluarga Xie dan istana Dewa Kaisar. Seolah-olah mereka mengerahkan fusi darah. Ke-9 kaisar ini langsung diintegrasikan ke dalam patung perunggu dan menghilang. Dan nafas 9 patung perunggu itu mulai naik dengan gila-gilaan. Itu menembus bagian pertama dan kedua Kaisar Wu, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya. Ada 2 puncak Wu Huang dan 9 puncak Wu Huang. Tidak baik. Lu Ming terkejut. Membunuh. Membunuh. 9 pria perunggu meraung dan membunuh Kaisar tentara Zentian dan Bei Yuan. Puncak ganda Wu Huang benar-benar terlalu kuat. Secara umum, bobot Kaisar Wu terlalu kuat untuk dilawan. Tiba-tiba, teriakan terdengar, dan Lu Ming melihat bahwa dalam sekejap, ada 5 kaisar yang terbunuh. Di sini, di Bei Yuan, Kaisar Gunung yang rusak dan Kaisar Tianfeng, dan pasukan Tuhan di Zentian bahkan lebih sengsara. Pada suatu waktu, 3 Kaisar Wu terbunuh. 5 Kaisar Wu yang kuat terbunuh di sini. Selain itu, 4 figur perunggu diblok oleh Tuqian, Xie Juyang dan Kaisar Baizan Wu. Kalau tidak, kerugiannya akan lebih berat. Tidak, ini pria tembaga 9 hari dari keluarga Xie. Pria tembaga 9 hari dari keluarga Xie masih ada. Kembali, kembali. Zentian Senjun, orang kuat di pihak Bei Yuan, meraung ketakutan. Dikatakan bahwa pada awal pembangunan dinasti suci kuno, Kaisar pertama pernah mengumpulkan para ahli dari seluruh dunia, berusaha keras untuk menghargai bahan-bahannya, dan menciptakan 9 patung perunggu. Masing-masing sangat misterius dan kuat. Namun, dikatakan bahwa dalam jutaan tahun, dalam perang tanpa akhir, 9 perunggu dari keluarga Xie telah dihancurkan. Dalam perang yang menghancurkan mereka, mereka masih ada. Bab 1347. Begitu 9 tembaga keluar, mereka berada di bawah kendali 9 kaisar, dan kekuatan tempur mereka mencapai puncak-puncak ganda Kaisar Wu, yang langsung membalikkan situasi perang. Bang! Sementara Lu Ming terganggu, Kaisar terbakar dan keluar dari pengepungan dan terbang ke langit. Lu Ming, kamu yang mati hari ini. Lagi pula, kamu bukan lawanku. Kaisar meraung, tubuhnya dipenuhi dengan kesempatan membunuh dingin. Bertemu, gabung bersama.
Kaisar Wu dari Baizan memanggil orang-orang. Detail keluarga Xie sungguh menakjubkan. Tak heran jika dalam sejarah kota suci ini tak pernah putus. Siapa yang bisa mengalahkan yayasan yang begitu kuat? Seberapa kuat kekuatan militer kedua kaisar? 9 kaisar sangat kuat di puncak. Baizan Wu Huang, Tuqian, Xie Jiuyang, Man Huang, Yue Xin, Wu Huang, Del. Berkumpul bersama, dengan hati-hati melihat 9 patung perunggu. Bunuh mereka, bunuh mereka. Xie Qitian memberi perintah. Membunuh, membunuh. 9 patung perunggu, setinggi 3 meter, menginjak kehampaan. Kehampaan terus-menerus meledak, membentuk busur, menuju Kaisar Baizan Wu. Di pihak mereka, ada Xie Qitian dan kaisar lainnya. Menang, keluarga Xie dan Istana Dewa Kaisar, menang. Tidak ada ketegangan dalam perang ini. Mulai sekarang, Tanah Shen Huang akan menjadi dunia keluarga Xie dan Istana Dewa Kaisar. Di kota suci, banyak orang yang menyaksikan perang mengeluh bahwa tidak ada ketegangan dalam perang ini. Keluarga Xie dan Istana Dewa Kaisar menang, dan situasi pertempuran diselesaikan segera setelah 9 perunggu keluar. Beberapa orang mengeluh bahwa perang ini sungguh luar biasa. Bahkan kehidupan para kaisar seperti akar rumput. Hingga kini, lebih dari 10 kaisar telah jatuh. Perang ini akan tercatat dalam sejarah dan menyebar sepanjang zaman. Bertarung sampai mati. Huang meraung. Membunuh. Tuqian, memegang tomahawk, bergegas ke pria perunggu dan menebangnya. Namun, pria perunggu itu meledak dengan satu pukulan. Kapan? Tuqian mengendalikan tentara roh kaisar, dan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Dia memotong seorang pria perunggu dengan kapak. Tidak ada luka. Kaisar Wu dari Baizan dan yang lainnya terkejut. Meskipun Tuqian memotong seorang pria perunggu dan unggul, pria perunggu itu tidak memiliki apa-apa sama sekali, hanya jejak dangkal yang muncul di tinjunya. Ini terlalu sulit. Prajurit roh kaisar tidak dapat menebas pria perunggu itu. Bagaimana kita bisa melakukannya? Jejak keputusasaan melintas di mata mereka. Kami membagi 3 orang untuk menangani boneka ini. Yang lainnya, bunuh mereka, jangan lepaskan salah satu dari mereka. Sebuah suara datang dari seorang pria perunggu. Sua, sua. Beberapa pria tembaga mulai mengepung Tuqian, sementara yang lain membunuh Wu Huang dan lainnya. Tiba-tiba, kilatan tubuh, di depan mereka, muncul 2 sosok. Itu adalah tubuh utama dan tubuh sekunder Luming. Saat ini, tubuh utama Luming telah dikembalikan ke bentuk manusia. Beri aku 9 pria perunggu ini, dan kamu akan berurusan dengan yang lain. Luming membuka mulutnya. Apa? Bai Huang dan yang lainnya tercengang. 9 figur perunggu, berikan pada Luming. Luming ingin berurusan dengan 9 pria perunggu sendirian. Bagaimana mungkin? Meskipun kekuatan bertarung Luming kuat, dimungkinkan untuk berurusan dengan 2 atau bahkan 3, tetapi bagaimana Luming bisa menjadi lawan dengan begitu banyak pria tembaga 9 hari? Ini adalah pria perunggu dari puncak kedua Kaisar Wu ke-9, dan ini sangat sulit. Bahkan jika dia adalah orang yang kuat dari ketiganya, dia mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Luming, jika kita bergandengan tangan, kita mungkin tidak punya harapan. Ya, kamu sendirian. Terlalu berbahaya. Man Huang, Yue Xin, Wu Huang dan sebagainya. Bunuh Luming dulu. Karena dia ingin mati, bunuh dia dulu. Tinggi di langit, minuman Xie Qitian. Membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 polisi membunuh Luming satu demi satu. 9 polisi menembak bersama, seolah-olah mereka bisa menghancurkan beberapa. Jiulong Gat Tripod, tekan. Di atas kepala Luming, darah Jiulong muncul. Dengan mulut terbuka, 9 tripod besar muncul di mulut Jiulong. Segera setelah tripod besar muncul, ia tumbuh dengan cepat, sebesar gunung, dan berhembus ke arah 9 orang perunggu. Jiulong Gat Tripod, kamu telah membawa Jiulong Sending. Tinggi di udara, Kaisar meraung ketakutan. Jiulong Sending, yang tidak pernah bergerak, disempurnakan oleh kekuatan kuno untuk menekan 9 urat naga. Dalam sejarah, hanya Luming yang membiarkan tripod Dewa Naga bergerak, dengan mengandalkan darah Jiulong. Bahkan Kaisar Yi mendapat setetes darah esensi Jiulong, tapi dia memurnikannya ke dalam tubuhnya. Dia ingin melatih tubuh roh dari 10.000 meridian. Oleh karena itu, dia tidak dapat memindahkan tripod Dewa Jiulong. Selain itu, jika Jiulong Sending terlalu jauh dari 9 urat naga akan memberontak dan Jiulong Sending akan terbang kembali. Kuncinya adalah Luming mengambil tripod Dewa Jiulong. Mengapa tidak ada seorang pun di kota Jiulong yang mengiriminya pesan? Mengaum. Jiulong meraung, dan tripod Dewa Jiulong menekan 9 patung perunggu. Rusak. 9 polisi menembak bersama dan meninju. Bang, bang. Tampaknya 2 gunung logam saling membombardir, membuat raungan yang mengerikan. Gelombang suara logam saling berbenturan membuat wajah beberapa kaisar biasa pucat, dan yuan asli yang menutupi tubuh mereka bergetar. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Kemudian, 9 sosok perunggu, seperti cangkang, terbang dari jauh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Xie Qitian dan yang lainnya tertegun.
9 patung perunggu, jatuh di bawah, dikalahkan oleh Luming, dipukul dan diterbangkan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun, ekspresi Kaisar Baizhan Wu dan yang lainnya sangat berlawanan, dan mereka sangat gembira satu persatu. Menekan. Minuman Luming, 9 tripod besar, terus menekan 9 perunggu. Pada tahun-tahun itu, ketika Luming masih di Linghai, ketika darah Jiulong hanya level 2, dia bisa mengendalikan tripod Dewa Jiulong, melawan yang tertinggi, dan bahkan akhirnya mengumpulkan 9 tripod, yang bisa sama dengan Kaisar. Sekarang, kultivasi Luming jauh lebih kuat daripada saat itu. Selain itu, darah Jiulong telah mencapai level ke-9 dari level Dewa. Kekuatan mengendalikan tripod Dewa Jiulong secara alami lebih kuat. Ke-9 patung perunggu itu benar-benar hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Tripod Dewa Jiulong ditekan pada 9 patung perunggu, dan tubuh mereka bergetar hebat. Jalan bergaris di atas 9 patung perunggu tampak terbakar. Tapi hanya dengan beberapa hela napas, seolah-olah padam, cahaya pada pria perunggu itu, dengan cepat meredup. Kemudian, terjadi 9 ledakan berturut-turut, dan 9 patung perunggu pecah. Patung perunggu Jiutian, 9 patung perunggu yang dibuat oleh kaisar pertama keluarga Xie di dinasti Shang kuno, akhirnya hancur berantakan di bawah pemboman tripod Dewa Jiulong. 9 kaisar, yang bergabung dengan pria perunggu dan mengendalikan pria tembaga itu, bahkan tidak berteriak, tetapi menjadi asap. 9 pria perunggu, hancur. Adegan tiba-tiba sunyi, semua orang sepertinya tidak bisa mempercayai adegan ini. Wah! Saat ini, sesosok tubuh jatuh dari langit. Di Hongcheng, ini Di Hongcheng. Dia terbunuh. Sesosok melintas, Xie berlari muncul, dan roh jahat itu membubung ke langit. Bab 1348. Siaran lebih kuat dari Di Hongcheng pada akhirnya, dan akhirnya membunuhnya. Selama perang, tentunya Siaran telah memperhatikan situasi perang. Dia tahu semua yang terjadi di tempat kejadian. Ayo bertarung bersama dan putuskan hasilnya. Suara Xie Luan menyebar, membunuh terbaca seperti pisau. Ayo pergi. Membunuh. Baizhan Wu Huang, Kuluo, Man Huang dan seterusnya, bertarung seperti pelangi, membunuh keluarga Xie dan seluruh istana Dewa Kaisar. Keluarga Xie lainnya dan istana Dewa Kaisar sama sekali tidak berniat berperang. Luming tidak terkalahkan, kabur. Ayo pergi. Keluarga Kaisar Xie dan istana Dewa Kaisar hampir ketakutan. Saat ini, dia tidak punya niat untuk bertarung dan berbalik dan lari. Kapan? Kapan? Jiulong Sending bergetar, menekan semua arah, dan memblokir jalan. Sua. Kaisar Wu Huang, tiba-tiba menuju suatu arah. Situasinya sudah berakhir, Kaisar Yi siap untuk melarikan diri. Di, mau kemana? Luming minum, 2 tripod Dewa Jiulong, dan pergi untuk menekan Kaisar Yi. Bang, bang. Kaisar Yi melawan dengan pedang prajurit roh Kaisar, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Pedang itu berdengung, dan Kaisar memuntahkan darah, dan tubuhnya hampir meledak. Pembakaran. Kaisar Yi Wu Huang mendesis dan meraung. Di sekeliling tubuhnya, naga asli, Phoenix, dan penglihatan lainnya tiba-tiba terbakar. Nafas Kaisar Yi Wu tiba-tiba melambung beberapa kali. Sua. Seorang kaisar bela diri menjadi pelangi, tiba-tiba bergegas keluar dari pengepungan, menuju jarak terbang. Mengejar. Tanpa ragu, Luming mengendalikan tripod Dewa Jiulong dan mengejar Kaisar. Pada saat yang sama, dia diam-diam memerintahkan Tukian untuk membawa orang membunuh istana Dewa Kaisar dan seluruh keluarga Xie. Setelah pengepungan tripod Dewa Jiulong, keluarga Xie lainnya dan istana Dewa Kaisar dikelilingi oleh Tukian, Baizhan Wu Huang, dan lainnya. Di sini, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Situasi keseluruhan diselesaikan. Meskipun masih ada beberapa kaisar yang tersisa di keluarga Xie dan istana Dewa Kaisar, mereka tidak terlalu kuat. Xie Tianxiong diblokir oleh master tentara lama, dan mereka masih bertarung. Luming dan pihak mereka, ada Tukian, Xie Ran, dan Baizhan Wu Huang dan Xia Jiuyang. Wah, wah. Mereka pergi dalam sekejap. Di kota kekaisaran, perang besar pecah lagi, tetapi perang ini tidak ada ketegangan. Keluarga Xie dan istana Dewa Kaisar, satu demi satu kaisar terbunuh, jatuh di sini. Luming dan Kaisar Yi, mengejar dan melarikan diri, dalam sekejap puluhan ribu mil. Pada saat yang sama, tubuh utama Luming muncul serangkaian prasasti, yang merupakan prasasti tambahan, hampir semuanya meningkatkan kecepatan, sehingga kecepatan Luming meningkat pesat, dan dia mulai mendekati Kaisar Wu. Di, jika kamu kalah, kemana kamu ingin melarikan diri? Suara Luming keluar, dan operasi Feng Yuan semakin cepat. Wajah Kaisar pucat, matanya sangat dingin, dan dia penuh dengan pembunuhan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melarikan diri dengan gila. Di tubuhnya, nyala api membuatnya luar biasa. Di, inilah semangat membakar segudang denyut nadinya. Luming, jangan terlalu senang terlalu dini. Pagi ini, aku akan mencabik-cabikmu. Kaisar meraung di dalam hatinya, dan pikiran membunuh Luming sangat kuat.
Dia berlatih selama 10.000 tahun, menghilangkan semua jenis pembuluh darah, menggunakan esensi dari berbagai pria kuat, dan mengolah tubuh roh dari 10.000 saluran. Awalnya, dia hampir selesai, dan kultivasinya selesai. Tapi sekarang, semuanya sudah selesai. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia beruntung bisa melarikan diri. Dua orang mengejar satu pelarian, kecepatannya luar biasa, langsung menembus kehampaan, dalam ruang derajat yang berbeda. Segera setelah itu, dia menyeberangi Zhongzhou dan sampai di Beiyuan. Di belakangnya, dia terbang ke laut tanpa batas. Brengsek. Kaisar Wu meraung di dalam hatinya dan menjadi semakin cemas. Dia terluka parah. Setelah menempuh perjalanan jauh, lukanya semakin parah. Dengan cara ini, Lu Ming akan menyusulnya. Dia tidak mau, bagaimana dia bisa mati di sini. Dia ingin menghancurkan Lu Ming berkeping-keping. Tiba-tiba, dia mengatupkan giginya dan menunjukkan tatapan tegas. Lu Ming, kamu tunggu aku. Begitu Kaisar meraung, nyala api di tubuhnya tiba-tiba naik. Tiup, bakar untukku. Kaisar satu mengaum, lalu, kecepatannya, tiba-tiba melonjak, melalui ruang yang berat, sangat cepat jauh, dan jarak Lu Ming, dalam ekspansi yang cepat. Orang ini. Lu Ming juga mengagumi ketegasan Kaisar Yi. Dia bisa melihat bahwa Kaisar Yi telah membakar tubuh rohnya sepenuhnya. Tubuh rohnya yang terdiri dari segudang pembuluh darah sepenuhnya diolah. Bahkan jika dia melarikan diri, ranah Kaisar Yi mungkin tidak dipertahankan dan akan mundur. Di masa depan, bahkan sulit untuk ditingkatkan. Untuk melindungi hidupnya, Kaisar Yi juga berjuang keras. Jarak antara mereka semakin besar dan lebih jauh. Akhirnya, Lu Ming hampir tidak bisa melihat bayangan Kaisar Yi. Setelah setengah suara, Lu Ming tidak dapat melihatnya sepenuhnya dan tidak dapat merasakan keberadaan Kaisar. Tapi Lu Ming berhenti. Aku masih melarikan diri oleh orang ini. Namun, orang ini terluka parah dan benar-benar membakar tubuh rohnya. Keadaan pikirannya pasti akan mundur. Di masa depan, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagiku, tapi... Lu Ming mengerutkan kening dan memikirkan Kaisar Hong Cheng dan lelaki tua berjubah merah. Dari mana dua orang ini berasal? Dan penggunaan tentara roh kekaisaran yang bersatu, apakah ada kekuatan yang kuat di belakang Kaisar? Kaisar Yi sendiri, Lu Ming tidak khawatir. Yang dia khawatirkan adalah kemungkinan kekuatan di belakang Kaisar Yi. Lupakan saja, tentara akan memblokir air dan menutupi bumi. Memikirkan hal ini, Lu Ming beralih ke kota suci. Ketika Lu Ming kembali ke kota suci, pertempuran di kota suci telah berakhir. Tidak ada ketegangan. Ada ribuan tanah, kekacauan Xie, perang hampir satu sisi ke bawah. Kaisar di Istana Dewa Surga hampir terbunuh. Hanya sedikit dari mereka yang awalnya adalah penguasa Zhongzhou. Kaisar yang beralih ke Kaisar Nol. Satu menyerah dan dikendalikan oleh Xie Luan dan yang lainnya. Area itu terukir di belakang, dan mereka hanya bisa mematuhinya dengan patuh. Dan Kaisar Xie, juga hanya sedikit, sisanya terbunuh. Xie Qitian, Kaisar tua, Xie Tianxiong dan seorang lelaki tua berambut putih dikelilingi oleh Xie Luan dan yang lainnya. Xie lari dan mereka mengetahui hubungan antara Lu Ming dan Xie Nianxing, dan mereka juga tahu bahwa Xie Nianxing adalah anggota keluarga Xie. Oleh karena itu, mereka tidak membunuh orang-orang tersebut, melainkan sengaja menunggu Lu Ming kembali. Xie Qitian dan yang lainnya, berdiri di peron, tidak memiliki mata dan penuh keputusasaan. Hilang, hancur. Kali ini, keluarga Xie dari 30.000 tahun yang lalu kekacauan dunia Xie yang kacau, mengkhianati keluarga Xie juga sengsara. Terakhir kali, mereka setidaknya menekan Xie Luan, mempertahankan kekuatan, dan berharap pulih perlahan. Tapi kali ini, mereka benar-benar dikalahkan, para ahli mati dan terluka, tidak bisa kembali ke surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Di kota suci, banyak putra dari keluarga Xie, seperti Xie Yan dan lainnya, lumpuh di tanah tanpa Tuhan di mata mereka. Keluarga Xie dikalahkan, dan Kaisar dikalahkan. Orang lain tidak bisa kembali ke surga. Jika mereka mulai, mereka hanya akan mati. Mata prajurit lain sangat rumit. Mulai sekarang, akankah keluarga bijak kuno dinasti Xie, yang telah diwariskan selama jutaan tahun, akan dihancurkan? Mulai sekarang, siapa yang akan bangkit dan jatuh di tanah Shen Huang? Secara kebetulan, mata banyak orang menatap Lu Ming. Bab 1349. Marsekal Lu. Marsekal Lu. Melihat Lu Ming kembali, para kaisar memberi hormat satu demi satu kepada Lu Ming. Mereka memandang Lu Ming dengan kagum dan hormat. Apakah itu Kaisar Baizan Wu Huang dan tentara dewa kota lainnya, atau Kaisar Beiyuan, itu sama saja. Lu Ming adalah satu-satunya yang mampu memenangkan perang. Pada awalnya, Lu Ming menunjukkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa. Dia membunuh Kaisar Ming pertama, membunuh lelaki tua berjubah merah, dan melawan Kaisar Yi. Dia perlahan mengubah situasi perang dan membiarkan mereka menang. Saat itu, mereka mengira akan kalah. Tidak ada harapan untuk perang ini. Namun, pada saat kritis, Lu Ming berusaha keras untuk membalikkan keadaan. Dia membunuh pria perunggu Jiutian dan membunuh 9 kaisar dari sisi lain. Kali ini, situasi perang benar-benar terbalik dan mereka mengunci kemenangan. Tanpa Lu Ming, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mendengar gerakan itu, Xie Qitian,
Kaisar tua dan yang lainnya sedikit gemetar dan menatap Luming dengan mata yang rumit. Itu semua pemuda ini, semuanya. Xie Jiachai sekarang dalam keadaan seperti itu. Pada awalnya, Luminglah yang menyelamatkan Xieran, dan Xieran membuang perintah Raja Surga, yang mengubah pola tanah Shen Huang dan mengganggu penempatan keluarga Xie, yang secara langsung menyebabkan perang selanjutnya. Kali ini juga karena kegagalan Luming dan Xie. Apakah kita salah, karena kemurnian darah, apakah itu sepadan? Kaisar tua lebih tua, dengan desahan panjang, suaranya jatuh ke telinga Xie Qitian, yang membuatnya semakin rumit. Ya, apakah itu layak? Berbicara tentang semua ini, dia tidak menyebabkan semua ini. Jika dia memperlakukan Xie Nianxing dengan baik, Luming mungkin akan berkumpul dengan keluarga Xie dan bahkan menjadi keluarga Xie mereka. Kemudian, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bersyukur kepada keluarga dan bersatu kembali dengan Tuhan. Itu semua karena dia. Dia mengubah Luming menjadi musuh sendirian. Saat ini, dia tidak tahu seperti apa rasanya. Luming, bagaimana dengan Kaisar Yi? Xie berlari ke arah Luming dan bertanya. Dia melarikan diri. Luming menjawab. Lolos. Xie Luan sedikit leng, cara juga oke, vitalitas Kaisar sangat terluka, juga tidak bisa muncul badai apa. Luming mengangguk. Marsal Lu, apa yang harus aku lakukan dengan keluarga Xie? Membunuh atau tidak? Kaisar bertanya pada Luming. Mata semua orang tertuju pada Luming. Setelah perang ini, posisi Luming di hati rakyat menjadi sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada lari Xie. Luming menatap Xie Nianxing. Saat ini, Xie Nianxing menatap Xie Qitian dan yang lainnya, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Qing, mereka akan memberikannya padamu. Luming berjalan ke Xie Nianxing dan berkata. Xie Nianxing menunjukkan keraguan di matanya, dan jejak ketidaksabaran melintas di matanya. Luming menghela nafas. Dia sudah menebak hasilnya. Ekspresi Xie Nianxing terlihat dingin dan kejam, seperti penyihir pada umumnya, namun jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat emosional. Xie Qitian, bagaimanapun, adalah ayahnya, Kaisar tua, bagaimanapun, kakeknya, adalah keluarganya. Meskipun keluarga Xie kejam padanya, bagaimanapun juga dia tetap kejam. Lu Shuai, Nona Nianxing, keluarga Xie memiliki sejarah panjang, warisan yang mendalam dan banyak ahli. Merupakan bencana untuk meninggalkan mereka. Ya, aku menyarankan agar kita membunuh mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Kaisar lain membuka mulut mereka dan mengajukan saran. Kamu tidak harus melakukannya. Tiba-tiba, Xie Qitian membuka mulutnya dan sepertinya telah membuat keputusan tertentu. Dia melangkah keluar dengan napas yang kuat dan semacam martabat. Itulah keagungan Kaisar. Mata Xie Qitian menyapu penonton, dan suaranya terdengar jauh, aku adalah Kaisar Suci, Kaisar Siara Kuno. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati di tanganmu, atau di tangan orang lain. Setelah mengatakan itu, jari Xie Qitian tiba-tiba mengarah ke dantiannya. Dia tiba-tiba menghembuskan nafas yang kuat, tapi kemudian, nafasnya dengan cepat melemah. Pada awalnya, dia adalah Kaisar Wu, kemudian dia turun ke yang tertinggi, dan kemudian terus turun ke Dewa Roh, Janin Roh. Akhirnya, Xie Qitian menjadi orang biasa tanpa fluktuasi ki sejatinya. Dia benar-benar meninggalkan kultivasinya. Puff! Xie Qitian memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia, demi Kaisar, harus mati dengan bermartabat. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa mati di tangan orang lain. Akhirnya, Xie Qitian menatap Xie Nianxing. Matanya rumit dan sepertinya mengingat. Setelah setengah dering, dia berkata, Nianxing, dalam hidup ini, aku minta maaf untukmu, aku minta maaf untuk ibumu. Kata-kata ini, biarkan tubuh Xie Nianxing Jiao bergidik, tubuhnya sedikit gemetar. Usia Xie Qitian jauh melebihi orang biasa. Sekarang dia telah menjadi sia-sia, dan dia tidak bisa hidup lama. Luming memegang tangan kecil Xie Nianxing dan perlahan menenangkannya. Oh, hanya saja, tidak ada dinasti atau keluarga kerajaan yang akan bertahan selamanya di dunia. Setelah menghela nafas panjang, Kaisar tua memandang Luming dan berkata, Luming, keluarga Xie aku bersedia membuat sumpah darah. Semua anggota keluarga Xie bersedia menutup istana kekaisaran dan melarang istana. Dalam 10.000 tahun, mereka tidak akan keluar dari istana. Sejak saat itu, mereka tidak lagi memperhatikan kekurangan dewa. Bisakah kamu membiarkan aku memiliki kehidupan untuk keluarga Xie? Istana telah ditunjuk sendiri selama ribuan tahun, dan tidak ada langkah yang diambil. Mata Luming bergerak. Ya, aku berjanji padamu. Setelah merenung sejenak, Luming berkata, keluarga Xie tidak cukup untuk ditakuti, apalagi bergaya sendiri selama ribuan tahun. Jangan katakan 10.000 tahun, Luming yakin bahwa membalikkan tangannya dapat menghancurkan keluarga Xie. Setelah 10.000 tahun, Luming tidak tahu seberapa jauh dia. Bagaimana dia bisa peduli dengan keluarga Xie? Kaisar lainnya tidak berbicara. Langkah Luming menjadi kaisar adalah hal yang pasti. Akan ada umur panjang 10.000 hingga 20.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, bagaimana Luming bisa peduli dengan keluarga Xie? Bagaimana itu bisa membalikkan gelombang apapun? Segera,
Kaisar tua, Xie Tianxiong dan seterusnya, semuanya bersumpah darah. Anggota senior lain dari keluarga Xie, seperti yang tertinggi dan kuat di alam spiritual, semuanya bersumpah darah mereka satu persatu. Anak-anak dari keluarga Xie, ikuti aku ke istana. Suara Kaisar tua menyebar, dan semua anggota keluarga dari keluarga Xie mengikuti Kaisar tua dan yang lainnya ke istana. Belakangan, tirai cahaya muncul di luar istana, menutupi istana. Keluarga Xie akan diangkat sendiri selama 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun, mereka tidak diizinkan keluar dari istana. Perang ini telah berakhir di sini. Dalam perang ini, lebih dari separuh penguasa Kaisar hilang dan lebih dari 67% penguasa dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa tidak pernah ada tanah yang begitu lemah dan Kaisar yang begitu sedikit. Pergi, kembali ke suku binatang. Lu Ming melambaikan tangannya dan mengajak Xie Nianxing pergi. Tentara Zhen Tianshan, Kaisar Beiyuan, mengikuti Lu Ming dan pergi ke Beiyuan. Berita perang juga menyebar dari kota suci ke seluruh tanah Tuhan dan tanah kosong dengan kecepatan luar biasa. Tanah Tuhan, goyang. Bab 1350. Suku binatang, Aula Dewan. Kaisar tentara Zentian, Kaisar asli Beiyuan, masing-masing mengambil tempat duduk mereka. Di atas, ada Lu Ming dan Xie Luan. Di aula, itu sunyi. Semua orang saling memandang dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Apa berikutnya? Xia Jiuyang, yang pertama berbicara, memecah kebuntuan. Bagaimana cara bertindak? Pikiran semua orang memiliki kilasan ide. Hari ini, Istana Dewa Kaisar telah dihancurkan, dan keluarga Xie menderita kerugian besar. Dia telah menjadikan dirinya istana kekaisaran selama ribuan tahun. Selain gurun barat, tanah Tuhan yang luas dan gurun sudah menjadi barang tanpa pemilik. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya itu didistribusikan? Wilayah tak terbatas ini, sumber daya tak terbatas, semua orang menginginkannya. Berbicara tentang yang kecil, ada beberapa kekuatan hegemonik asli di tempat kejadian, seperti Akademi Tianxia dan Gunung Xuankong. Bagaimana kekuatan-kekuatan ini mendistribusikan wilayah mereka? Secara umum, itu adalah tentara Zhen Tianshan dan pasukan Beiyuan. Bagaimana mereka bergaul satu sama lain dan bagaimana mendistribusikannya? Bahkan di Beiyuan, ada dua kekuatan, Lu Ming dan Xie Ran, yang hanya bersekutu. Kerumunan terdiam lagi, terutama tentara Zentian. Ini adalah masalah penting. Jika tidak diselesaikan dengan baik, itu akan menjadi perang besar lagi. Tapi pasukan Zhen Tianxin bukanlah lawan Lu Ming. Jika mereka ingin bertarung, mereka hanya bisa dihancurkan. Oleh karena itu, orang kuat dari pasukan Zentian adalah yang paling rumit di hati mereka, dan mereka hampir tidak dapat berbicara. Tidak ada dua harimau dalam satu gunung. Lu Ming dan Xie Luan akan membawa mereka untuk operasi selanjutnya. Mereka tidak memiliki dasar di hati mereka. Mengapa kita tidak membentuk aliansi? Terima kasih untuk waktu yang lama. Persekutuan. Banyak orang terkejut dan berpikir. Kami telah membentuk aliansi, dan semua kekuatan telah membentuk satu kekuatan. Seluruh gurun dewa berada di bawah kendali kami. Mengapa repot-repot tentang wilayah dan wilayah? Xie berlari sambil tersenyum. Aku setuju. Aku setuju dengan itu. Pada awalnya, Kuluo, Moye, Xia Jiuyang, Man Huang, Yuexin, Wu Huang dan lainnya semua mulai menyatakan persetujuan mereka. Haha, usulan kaisar itu bagus, dan aku setuju dengan itu. Pemimpin lama pasukan Dewa Zentian tertawa dan mengungkapkan idenya. Akhirnya, semua mata tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, aku belum bicara. Aku tidak punya masalah. Lu Ming tersenyum. Yah, sudah beres. Xie berlari sambil tersenyum. Untuk aliansi, siapa itu? Tiba-tiba, ada mulut kaisar, pemandangan, dan keheningan. Siapa pemimpinnya? Aliansi adalah untuk membentuk kekuatan. Tidak ada keraguan bahwa pemimpin aliansi adalah penguasa kekuatan ini, dan juga penguasa kelaparan dewa, yang mendominasi dunia. Mata orang-orang mau tak mau menatap tuan tentara tua, Xie Ran, dan Lu Ming. Di tempat, hanya 3 orang ini yang memenuhi syarat. Tidak perlu dikatakan bahwa pemimpin aliansi adalah Lu Ming. Lu Ming adalah seorang pemuda dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Tidak ada kelaparan dewa sejak zaman kuno. Siapa lagi selain dia? Xia Jiu yang pertama kali berbicara dan merekomendasikan Lu Ming. Ya, jika bukan karena Lu Ming, bagaimana kita bisa mengalami situasi seperti itu? Kitalah yang akan mati. Lu Ming yang telah berusaha keras untuk membalikkan keadaan. Aku juga merekomendasikan Lu Ming sebagai pemimpin aliansi. Seorang dekan Akademi Tianxia kemudian berbicara. Aku juga merekomendasikan Lu Ming. Aku juga. Kemudian, dekan Akademi Tianxia lainnya, Man Huang dan Yuexin Wu Huang, merekomendasikan Lu Ming satu demi satu. Tapi di belakang Lu Ming, keras Zhen Tianxin, Tukian mengirimkan nafas, belum lagi. Orang-orang merasa kagum menginspirasi. Tanpa disadari, kekuatan dan kekuatan Lu Ming begitu menakjubkan. Lu Ming mengangkat segelas anggur dan meminumnya perlahan. Dia tidak berbicara. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dewa Kota,
kaisar, dan malam sihir, Kuluo, dan seterusnya. Mata mereka berbinar dan hati mereka menghitung apa. Haha, bagus. Aku juga bermaksud merekomendasikan Lu Ming sebagai pemimpin aliansi. Xie berlari tertawa dan mengungkapkan idenya. Xie Luan membuka mulutnya, malam ajaib, Kuluo, Del. Juga berbicara berturut-turut untuk mendukung Lu Ming. Pada akhirnya, hanya pasukan Zentian yang tersisa. Kaisar pasukan Zentian menghela nafas, mengetahui bahwa mereka lemah dan tidak dapat bersaing dengan Lu Ming. Sekarang Xie berlari mendukung Lu Ming, bagaimana mereka bisa mengatakan tidak? Tuan tua, apa maksudmu? Xie berlari menatap pemimpin tentara tua itu. Adik laki-laki Lu Ming, bakatnya sangat cemerlang sehingga dia telah memberikan kontribusi terbesar kali ini. Lu Ming adalah pemimpin aliansi, yang merupakan berkah dari gurun dewa kita. Aku tidak punya pendapat, tuan tentara tua itu juga dikatakan. Pemimpin tentara tua membuka mulutnya, dan Kaisar Wu dari Baizan juga merekomendasikan Lu Ming satu demi satu. Yah, sudah beres, aku akan menemui pemimpinnya. Xie Luan tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, turun ke tanah dan memberi hormat kepada Lu Ming. Xia Jiuyang dan Man Huang membungkuk pada Lu Ming setelah Xie berlari. Kemudian, Kuluo dan yang lainnya memberi hormat kepada Lu Ming satu persatu. Terakhir, mereka adalah Zentian Shenjun dan lainnya. Yah, karena tentara sangat dihormati, Lu Ming tidak akan melepaskannya. Lu Ming bangkit dan dengan tenang menerima posisi pemimpin aliansi. Dia tidak menolak, juga tidak perlu menolak. Dia membutuhkan identitas ini untuk melindungi kerabat dan teman-temannya dengan lebih baik. Tuan, karena kami ingin membentuk aliansi, siapa nama kami? Itu telah disarankan. Pemimpin aliansi membangkitkan darah Jiulong dan terkenal di seluruh dunia. Menurutku, bagaimana kalau menyebutnya aliansi naga? Xia Jiuyang merenung sejenak. Liga Naga, aku pikir itu bisa, ringkas dan mendominasi. Terima kasih. Yah, itu disebut Liga Naga. Akhirnya, Lu Ming membuat keputusan. Jika namanya dipilih, maka muncul pertanyaan. Di mana markas Long Meng akan berlokasi di masa depan? Tidak bisakah itu di kota suci? Dong Huang, Beiyuan dan Nanning tidak baik. Liga Naga harus menjadi dewa terbesar dan bersatu di dunia, markas besarnya harus berlokasi di Zhongzhou, untuk menghadap ke empat sisi dunia. Terakhir, orang-orang berdiskusi bahwa karena Long Meng baru dibangun, lebih baik membangun markas baru. Disepakati bahwa mereka akan memilih murid mereka di tanah Zhongzhou yang luas. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membangun markas Liga Naga di Gunung Longyue, sekitar 300 juta mil jauhnya, di sebelah timur kota suci. Ini disebut Long Huangcheng. Setelah pemimpin aliansi, nama dan markas disepakati, mereka akan mulai memilih kandidat tulang punggung yang penting. Akhirnya, Xieran, pemimpin lama pasukan Dewa Zentian, adalah wakil pemimpin Liga Naga. Kaisar lain melindungi Dharma untuk aliansi naga. Setiap pelindung Dharma dapat mengordinasikan suatu wilayah. Saat bagasi diperbaiki, itu adalah untuk menetapkan tugasnya sendiri. Saat ini, ada dua tugas utama. Yang pertama adalah mengirimkan tenaga untuk membangun kota Istana Naga. Kedua, kirim pasukan besar untuk benar-benar menyatukan tanah Tuhan dan Gurun. Keluarga Xie mengklaim bahwa Istana Surga dan Tuhan milik Kaisar telah dihancurkan. Di tanah Shenhuang, kekuatan penguasa Kaisar yang sebenarnya adalah hampir semua orang dari aliansi naga, tetapi ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, di bawah penguasa. Semua kekuatan ini harus dipegang di tangan Liga Naga, dan seluruh tanah Shenhuang harus benar-benar digenggam. Terima kasih sudah subscribe Penatua.